Hal pertama yang kamu lakukan setelah menikah adalah di depan istrimu, Wu Mengmeng, bermain biliar dengan wanita lain. Tapi dia tidak hanya tidak marah, malah mengenakan kostum cosplay favoritmu dan bergabung dengan kalian. Hanya karena di dunia yang kekurangan pria ini, setiap gadis akan khawatir tidak menemukan pasangan setelah berusia 18 tahun. Jadi, manajemen Puncak Lansin menerapkan kebijakan multipasangan dan menginstal aplikasi pelepas jomblo di ponsel setiap orang. Saat ini, kamu yang baru saja bertransmigrasi karena wajahmu yang rupawan dikejar-kejar oleh seorang nenek dengan gigih. Anak muda, asalkan kamu mau menikahi putriku. Sebuah apartemen di pusat kota ditambah 6,66 juta. Mahar akan segera tersedia. Kamu menolak dengan enggan, saya akan memikirkannya lagi. Tapi dia tetap tidak bergeming. Si nenek langsung menyerah, begini saja. Saya akan meningkatkan rumah itu menjadi damai. Pada hari pernikahan. Bagaimana kalau mobil Bentley langsung sampai di tanganmu? Dan setelah menikah, kamu tidak perlu bekerja. Kamu hanya perlu bermain game di rumah setiap hari. Aku yang akan melakukan pekerjaan rumah setiap hari. Jika kamu tidak menyukaiku, kamu juga bisa menggantikanku kapan saja. Singkatnya, aku tidak akan mengganggu kehidupan sehari-harimu. Dan jika putriku tidak memperlakukanmu dengan baik, bukan hanya aku tidak akan membiarkannya. Pengadilan juga tidak akan membiarkannya. Kamu berkata perlahan. Kenapa dari awal kamu tidak menjadikan rumah yang digabungkan sebagai mahar? Itu berarti sejak awal kamu sudah berharap-harap cemas. Sambil berbicara, kamu langsung mengeluarkan ponsel, nanas, bekas ke-18 itu. Lalu membuka aplikasi Kencan 520. Setiap hari negara akan merekomendasikan 108 wanita lajang yang cantik. Dan cakap kepadaku. Jika aku ingin menikah, sudah lama aku menikah. Apa aku masih butuh rekomendasi darimu? Bibi, jika kamu tidak pergi, aku akan berteriak bahwa kamu menggangguku. Si nenek langsung ketakutan dan mundur 3 langkah. Anak muda, sungguh aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya terlalu cemas. Sekarang, tekanan persaingan antar wanita terlalu besar. Jika putriku tidak bisa menikah, mungkin seumur hidup ini, dia tidak akan bisa menyentuh perut six-pack pria. Sampai di sini, si nenek tiba-tiba menangis dengan wajah sedih. Dulu aku masih lumayan. 18 wanita melayani satu suami. Sekarang, para gadis sangat sulit. Puluhan orang memiliki satu suami, belum lagi. Persaingannya begitu ketat. Tangisan, nenek, itu segera menarik perhatian. Nenek-nenek lain yang kelaparan di taman. Mereka menemukan ada pria liar muncul. Dan seketika seperti zombie di akhir zaman. Langsung menyerbu ke arahmu. Dalam sekejap, kamu dikelilingi rapat. Saat itu, seorang nenek berambut pirang pertama kali mengeluarkan ponselnya. Anak muda, lihatlah putriku. Dia adalah bunga kampus Jianghang. Wajah dan tubuhnya pasti akan membuatmu puas. Asalkan kamu menikahinya. Kami berdua ibu dan anak akan membersihkan telingamu dan membuat hotpot setiap hari. Kami akan melayanimu dengan sangat nyaman. Seorang nenek berambut merah lainnya. Tidak mau kalah, anak muda. Lihatlah aku. Aku dan pamanmu sama-sama orang penting di provinsi. Asalkan kamu menjadi menantu kami. Nanti jika ada yang tidak kamu suka, aku bisa membuatnya dipecat hanya dengan satu panggilan telepon. Bagaimana? Melihat sekelompok nenek cerewet di depanmu. Kamu dengan tidak sabar mengangkat ponselmu, pura-pura menelepon polisi. Halo. 110? Aku dikepung sekelompok bibi tua di Taman Songjiang. Ya, Taman Songjiang di Jalan Songjiang ini. Cepat datang. Aku khawatir jika terlambat, bahkan orang gemuk pun akan diseret oleh mereka. Beberapa nenek melihat risiko akan dipenjara. Langsung bubar. Hanya nenek dari kota metropolitan yang datang pertama kali. Masih berdiri di tempat dan terus mengoceh. Anak muda, pertimbangkanlah putriku. Bibi akui memang ada sedikit niat tersembunyi di awal. Tapi aku juga takut kamu kawin lari setelah menikah. Begini saja, aku tidak akan memperebutkan posisi istrimu. Kamu jadikan putriku sebagai selir di bawah namamu, bagaimana menurutmu? Kamu tertegun sesaat, baru saja akan menolak. Tiba-tiba terdengar suara mekanis dingin di benakmu. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil mengikat sistem banyak istri, banyak keberuntungan. Selamat terus menikahi istri. Anda akan mendapatkan kekayaan tak terbatas dan kemampuan luar biasa.
Tuan rumah diminta untuk menikahi satu istri dalam waktu 3 hari. Setelah menyelesaikan misi, Anda akan diberi hadiah kemampuan bertarung profesional dan uang tunai 10,8 juta. Ditambah ginjal anjing paduan titanium. Matamu langsung berbinar. Sudah 23 tahun aku datang ke dunia ini. Akhirnya datang juga sistem ini. Sistem? Apakah yang dikencan 520 itu termasuk menikahi istri? Ya, selama wanita dan tuan rumah memiliki hubungan. Dan ada dukungan resmi. Semuanya dihitung sebagai pernikahan. Harus diakui. Standar ganda sistem ini benar-benar sesuai dengan keinginanmu. Selanjutnya, kamu langsung mengambil resume dari tangan, nenek, dari kota metropolitan itu. Baiklah, karena kamu sangat tulus. Dan aku melihatmu juga tidak mudah. Aku akan dengan berat hati menjadikan putrimu sebagai selir. Anak muda, kamu adalah penyelamatku. Bibi akan langsung mentransfer mahar 6,66 juta kepadamu. Agar kamu melihat ketulusan Bibi. Kata, nenek, dari kota metropolitan itu. Langsung mengeluarkan ponselnya dan hendak mentransfer mahar kepadamu. Kecepatannya tak bisa dihentikan. Dalam situasi ini, kamu hanya bisa dengan kooperatif memberikan nomor rekening bankmu. Sekaligus berpikir betapa menyenangkannya menjadi orang penting. Orang lain berlomba-lomba datang memberikan uang. Setelah transfer, si nenek menatapmu dengan gembira. Oh ya? Aku belum memperkenalkan diriku. Aku dipanggil Sampo. Ayah Wu Mengmeng meninggal karena gagal ginjal 2 tahun lalu. Karena terlalu banyak berhubungan intim. Tapi jangan khawatir. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi padamu. Bibi selama 2 tahun terakhir telah mempelajari teori pengobatan Tiongkok. Dan memiliki banyak pengalaman dalam mengobati kelemahan. Setelah menikah, kamu bebas melakukan apa saja. Sekarang aku akan membawamu pulang dulu. Untuk melihat apartemen dengan pemandangan sungai itu. Kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyit. Apakah ini perkataan manusia? Jika di kehidupan sebelumnya, ibu mertua tidak hanya mendorongmu untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Bahkan akan membuatkan musuh penambah stamina. Mungkin malam itu juga direktur rumah sakit jiwa akan datang. 2,5 menit kemudian, kamu duduk santai di sofa kulit Siberia. Di sofa kulit asli Lia. Sampo yang pengertian menyodorkan segelas jus. Dan sekotak kue lembut. Lalu dia memuji dirinya sendiri, anak muda. Rumah ini cocokkan untuk rumah pernikahan? Dekorasi semuanya dilakukan sendiri oleh Mengmeng. Aku tidak membual padamu. Putriku itu sangat hebat. Di bawah didikanku sejak kecil. Dia tidak hanya bisa tampil di depan umum dan memasak. Bahkan bisa menghasilkan uang untukmu dengan keren. Setelah Sampo selesai bicara, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Sepertinya dia terlalu banyak memuji putrinya. Apakah dia tidak cukup menjilat calon menantunya? Begitu memikirkan ini, dia segera mengupas durian untukmu. Lalu meminta maaf, anak muda. Kamu sangat tampan. Dan tubuhmu juga sangat sehat. Menikah dengan putriku adalah berkah bagi keluarga Wu kami. 3 kali lipat. Festival Qingming kali ini aku harus pulang untuk membakar dupa tinggi untuk leluhur. Mendengar itu, kamu menggigit durian dengan acuh tak acuh. Kapan putrimu datang? Aku belum bertemu dengannya. Sampo langsung menepuk kepalanya dengan keras. Aku benar-benar sudah tua dan pikun. Ternyata lupa memberitahu Mengmeng. Aku akan menelepon Mengmeng sekarang. Menyuruhnya segera meninggalkan pekerjaannya. Dan pulang untuk menemuimu. Setelah berkata begitu, dia buru-buru berlari ke kamar untuk menelepon. Sementara itu, di gedung keuangan pusat kota, Wu Mengmeng sedang duduk di kantor pribadinya. Bertanya tentang apa yang baru saja terjadi. HR menyampaikan maksud dari manajemen Puncak kepadanya. Permohonan menjadi direktur tetap ditolak. Alasannya adalah dia tidak punya suami. Sementara itu, orang yang kemampuan bisnisnya jauh di bawahnya. Bahkan tidak bisa membuat PowerPoint. Tetapi karena menemukan pria tua sebagai suami, perusahaan secara khusus menyetujuinya sebagai direktur. Saat itu, ponsel di meja berdering. Wu Mengmeng mengerutkan kening dan melihat ke arahnya. Ibu lagi menelepon untuk mendesak menikah. Setiap hari hanya tahu mendesak, mendesak, mendesak. Aku juga ingin mencari pria untuk dinikahi. Tapi pria mana yang begitu mudah ditemukan? Semuanya sangat pemilih. Fisik di mata mereka. Bahkan tidak sebanding dengan landasan pacu bandara. Ponsel baru saja tersambung. Dari ujung sana terdengar suara cemas Muyulu. Kamu anak sialan. Cepat pulang. Aku menemukan seorang pria tampan untukmu di Taman Songjiang. Aku sudah mengirimkan mahar 6,66 juta milikmu kepada mereka. Jika kamu tidak datang sekarang, mereka akan cemas menunggu. Uang ini tidak bisa dikembalikan.
Setelah mendengar itu, Wu Mengmeng sangat marah. Aku bahkan belum melihat orangnya. Bagaimana bisa kamu sudah memberikan mahar kepada mereka? Bagaimana jika aku tidak menyukainya? Lagi pula, pria macam apa yang kamu temukan? Berani-beraninya meminta mahar 6,66 juta. Setelah Mu Yulu mendengar itu, dia langsung marah juga. Kalau bukan karena kamu setiap hari mengeluh kepadaku, bahwa kamu tidak bisa mendapatkan hati jika tidak menikah. Bagaimana mungkin aku setiap hari pergi ke taman untuk mencarikan pria untukmu? Putri rekan kerjaku sebelumnya. Dia sudah mendapatkan pria sejak lama. Sekarang dia sudah punya anak. Bagaimana denganmu? Kamu sudah 22 tahun dan belum pernah berpacaran. Apa kamu tidak malu? Mata Meng Meng langsung memerah. Dia belum berhasil berpacaran. Itu juga sedikit karena dia terlalu sombong saat muda. Saat itu, dia masih memiliki pemikiran lama tentang monogami. Tidak disangka, karena terus menunda, dia sudah mencapai usia yang canggung ini. Mu Yulu melihat bahwa tidak ada suara dari ujung telepon. Dia menduga kemungkinan besar dia terluka oleh kata-katanya. Jadi dia berkata dengan nada yang lebih lembut. Aku mengambil kesempatan saat pemuda itu tidak memperhatikan. Diam-diam mengambil foto profilnya. Aku akan mengirimkannya padamu. Jika kamu merasa cocok, cepat datang. Jika tidak, 6,66 juta ini akan kuanggap hilang begitu saja. Wu Mengmeng mendengar itu dan segera menghapus air mata di sudut matanya. Lalu dengan enggan membuka ponselnya. Tapi setelah membuka dan melihat fotomu, dia langsung melompat kegirangan, ya Tuhan. Mami benar-benar menemukan harta karun. Mami. Mami terbaik, paling cakap, dan paling baik di seluruh dunia. Aku akan segera pulang sekarang. Kamu harus membuat pria tampan itu menungguku pulang. Tapi, jangan sampai bibi pencuci piring di seberang tahu. Putrinya juga sedang mencari suami sekarang. Mu Yulu juga ikut senang mendengarnya. Jangan khawatir. Ibuku ini orang seperti apa, sih? Aku sudah menyiapkan konsol game untuk pria tampan itu. Di meja kopi juga ada sebungkus rokok Ruan Huazi. Jika kamu ingin berdandan dengan baik, pakailah celana ketat hiu. Berdandan sedikit seksi agar dia mendapat kesan yang baik. Mami, jangan khawatir. Aku setiap hari melihat gaya pakaian yang menarik pria di internet. Aku jamin aku akan mendapatkannya. Setelah berbicara, Wu Mengmeng langsung menutup telepon. Lalu dengan tidak sabar dari laci, mengambil Burberry Hanes yang hanya dia pakai saat kencan buta. 28 menit kemudian, Wu Mengmeng sambil membuka pintu, berkata dengan suara lembut, Mami, aku pulang. Mu Yulu melihat ini, segera meletakkan nanas yang sedang dia kupas di tangannya. Anak muda, sudah lama menunggu ya? Putriku baru pulang sekarang. Mendengar itu, kamu menghentikan permainanmu. Lalu perlahan mengangkat kepala untuk melihat selir senilai 6,66 juta ini. Terlihat Wu Mengmeng saat itu mengenakan sepatu hak tinggi. Menggigit bibirnya erat-erat. Saat melihatmu menoleh, dia langsung menundukkan kepala dengan bingung. Lalu menggaruk-garuk jarinya dengan malu. Mu Yulu melihat Wu Mengmeng yang tidak berdaya itu. Sangat cemas. Langsung mengulurkan tangan dan melingkarkannya ke pinggang ramping Wu Mengmeng. Mencubitnya dengan keras. Bicaralah. Perkenalkan dirimu. Jika kamu tidak memperkenalkan diri, apa kamu menunggu pria itu memperkenalkanmu? Wu Mengmeng menutup sebelah matanya karena sakit. Lalu dengan canggung memilah-milah remah-remah di depannya. Halo, namaku Wu Mengmeng. Tahun ini aku 22 tahun. Perkenalan Wu Mengmeng selanjutnya. Tidak masuk ke telingamu. Karena saat ini kamu sudah sepenuhnya terpikat oleh kecantikan Wu Mengmeng. Terutama sepasang kaki indah sepanjang 1,2 meter yang mengenakan Burberry. Kaki itu benar-benar bisa membunuh orang. Mu Yulu melirikmu yang tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Langsung marah dan melototi Wu Mengmeng. Apa pantas kamu memakai pakaian seperti ini? Sekarang semua pria suka celana ketat hiu. Dan kaos kaki katun putih di luarnya. Burberry Hanes dipakai di dalam celana ketat hiu. Di dalam Hanes, lebih baik lagi jika dilapisi dengan stocking merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Kamu datang begitu saja dengan bodohnya. Pantas saja kamu masih lajang sekarang. Wu Mengmeng langsung merasa pahit di hatinya dan tidak bisa mengatakannya. Di kantor semuanya perempuan. Untuk siapa celana ketat hiu itu dipakai? Setelah kamu pulih. Segera mengulurkan tangan ke Wu Mengmeng. Halo. Aku Ji Haoda. Senang bertemu denganmu. Mu Yulu mendengar itu dan tersenyum lebar. Berpikir bahwa 6,66 juta ini akhirnya tidak sia-sia. Lalu dia bertepuk tangan dengan gembira. Itu. Kalian berdua ngobrol baik-baik ya.
Aku akan pergi ke sungai di bawah untuk mencarikan beberapa teripang dan tiram untuk kalian. Untuk menambah stamina. Melihat Mu Yulu pergi. Kamu menoleh dan melihat Wu Mengmeng. Duduklah. Kita bicara pelan-pelan. Tadi ibumu memberitahuku bahwa kamu akan menjadi selirku. Apa kamu keberatan? Wu Mengmeng mendengar itu, menunduk, menggaruk-garuk jarinya dan berkata, aku bersedia. Hanya saja aku tidak tahu apakah para kakak bisa menerimaku. Kamu terdiam sesaat. Lalu dengan ekspresi bingung, aku belum menikah. Kamu adalah yang pertama. Tapi karena kamu setuju. Kalau begitu aku akan menambahkanmu ke jodoh 520. Ketika Wu Mengmeng mendengar bahwa dia adalah yang pertama, dia hampir menggigit bibirnya karena terlalu gembira. Pria setampan ini ternyata belum menikah. Kalau begitu dia sama sekali bukan selir. Dia adalah istri utama. Selama dia menunjukkan yang terbaik. Cepat atau lambat dia akan menjadi istri utama. Dan menjadi istri pertama Ji Haoda. Dalam setengah menit. Kamu menambahkan Wu Mengmeng ke posisi selir. Aku sudah menyelesaikannya di sini. Kamu klik setuju, maka kita akan memiliki dukungan resmi. Mata Wu Mengmeng sedikit berkaca-kaca sesaat. Semua ini datang terlalu cepat dan tidak nyata. Dia tidak melakukan apa-apa dan seorang pria idaman jatuh dari langit. Benar saja. 2 wortel setiap malam itu berguna. Beberapa saat kemudian, Wu Mengmeng dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mengklik konfirmasi. Namun, proses di pihaknya jauh lebih rumit. Pihak wanita tidak hanya harus mengonfirmasi, tetapi juga harus belajar bagaimana merawat suami setelah menikah. Bahkan setelah membaca, dia harus menjawab pertanyaan. Jika skornya di bawah 95, artinya salah satu soal. Dia akan kehilangan haknya untuk menjadi selir. Kamu melihat Wu Mengmeng yang terus bermain ponsel. Tanpa sadar mendekat karena penasaran. Wu Mengmeng langsung menyusut di sofa. Suami. Aku sedang menjawab pertanyaan. Kamu kenapa? Tidak kusangka di pihak wanita sangat rumit. Kukira hanya perlu mengklik setuju saja. Wu Mengmeng menjawab sambil mengiyakan. Sekarang banyak wanita yang tidak punya hati nurani. Setiap hari mereka hanya tahu membersihkan rumah. Tidak tahu cara memijat, memukul punggung, atau mencuci kaki suami. Jadi, bagus juga jika pemerintah sedikit lebih ketat pada kami. Setidaknya kami tahu bagaimana memperlakukan suami dengan baik setelah melihatnya. Dan bisa belajar tentang cara berinteraksi. Setelah menikah, suami bisa bahagia setiap hari. Melihat itu, kamu mengangguk, memang benar. Wanita yang hanya tahu melakukan pekerjaan rumah. Memang sedikit ketinggalan zaman. Sementara itu, Mu Yulu baru saja sampai di pintu lift. Bertemu dengan pencuci piring yang baru pulang dari berbelanja. Saat itu, pencuci piring bertanya sambil mengendus udara. Oh, apakah ada pria di rumahmu? Kenapa ada bau keringat pria di udara? Mu Yulu tentu saja tidak akan mengakuinya. Bagaimanapun juga, pencuci piring memiliki putri bungsu yang cantik dan murni. Dan sekarang lubang banyak, wortel sedikit. Dia tentu saja harus menyembunyikannya. Sampai di sini, Mu Yulu buru-buru berkata, mana mungkin? Putriku baru saja gagal dalam kencan buta. Dia sedang menangis di rumah. Pencuci piring mengangguk, juga. Putrimu sudah 22 tahun, jadi sulit mencari pasangan. Kurasa sekarang Mengmeng bahkan sulit menjadi kekasih orang lain. Tidak seperti putriku yang muda dan cantik, kulitnya begitu lembut hingga bisa mengeluarkan air jika dicubit. Mu Yulu seketika memutar matanya. Dalam hati mengutuk X Jing. Seluruh keluarga adalah simpanan tanpa status. Jika saja kau tidak sedang bertamu di rumah saat ini, dia pasti akan mencakar mati iblis sialan ini. Sementara itu, di pihakmu. Setelah setengah jam berlalu, Wu Mengmeng masih menunduk menjawab soal. Kau bertanya dengan ragu, mengapa begitu lama? Kira-kira butuh berapa lama lagi? Wu Mengmeng meletakkan jari telunjuk kirinya di bibir. Tanpa berpikir berkata, jika cepat 30 menit. Jika lambat masih butuh 1 jam. Kau langsung kesal, mengapa begitu lama? Wu Mengmeng seketika terkejut. Tubuhnya meringkuk di sofa. Menatap suamimu dengan wajah sedih. Aku akan berusaha secepatnya menyelesaikan dalam 30 menit. Lagi pula ini juga demi kebaikan kita. Kau melambaikan tangan, aku tidak bermaksud mengatakanmu. Maksudku, ada yang salah dengan Yuan Fan 520 ini. Mengapa kau harus mengerjakan begitu banyak soal ujian? Seolah-olah seperti ujian masuk perguruan tinggi. Sambil berkata begitu, kamu langsung membuka Yuan Fan 520 dan mulai menelitinya. Benar saja. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kau menemukan jalur pintas. Selir bisa memilih membayar 300.000 sebagai uang jaminan kinerja.
Lalu segera bisa menandatangani kontrak kohabitasi. Kau menatap Wu Mengmeng dengan bingung. Mengapa kau tidak langsung membayar uang jaminan? Wu Mengmeng berkata dengan suara pelan dan takut. Aku benar-benar ingin belajar dengan serius. Karena aku takut tidak bertanggung jawab kepadamu setelah menikah. Bagaimanapun, aku ingin melayanimu dengan baik. Melayanimu seumur hidup. Kau seketika tertegun. Wanita sebaik ini. Sebelumnya kau bahkan tidak berani membayangkannya. Sekarang hanya ada satu hal di benakmu. Yaitu menghargai Wu Mengmeng di hadapanmu. Kemudian kau langsung berkata, kau bayar saja uang jaminannya dulu. Masalah lain bisa dibicarakan nanti. Hati Wu Mengmeng seketika gembira. Suami pasti mengasihaniku. Tidak ingin aku membuang waktu untuk ini. Makanya menyuruhku membayar uang jaminan. Kalau begitu, aku harus belajar dengan baik secara pribadi. Dokumen-dokumen ini tidak boleh membuat suami kecewa. Dan juga harus membuat suami melihat bahwa aku sangat berharga. Memikirkan hal ini, Wu Mengmeng segera membayar 300.000 dengan senang hati. Lalu segera menandatangani kontrak kohabitasi untuk mereka berdua. Dan tepat saat Wu Mengmeng selesai menandatangani namanya, tiba-tiba terdengar suara mekanis dingin di benakmu. Terdeteksi tuan rumah berhasil. Wu Mengmeng sebagai selir dan penampilannya terlalu luar biasa. Telah mencapai level terbaik. Sekarang tingkat hadiah ditingkatkan secara menyeluruh. Hadiah teknik bertarung hebat. Anjing kecil titanium alay. Versi premium dan uang tunai 18,88 juta. Begitu suara sistem berhenti, kau seketika merasakan sesuatu yang aneh di kedua pinggangmu. Panas dan bergejolak. Jika titanium, anjing kecil alay sebelumnya adalah mesin 20T naturally aspirated. Maka versi premium sekarang seperti mengganti dengan V6 besar. Setelah merasakannya sebentar, kau langsung memeluk Wu Mengmeng ke dalam pelukanmu. Wu Mengmeng jelas belum siap dengan pelukanmu ini. Seketika ketakutan dan meringkuk dalam pelukanmu. Namun saat merasakan dadamu yang bidang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Apakah ini bau seorang pria? Harum dan bau. Tapi aku sangat menyukainya. Akhirnya dia menatapmu dengan malu-malu, suami. Kita main game di kamar tidur. Atau lanjut di sini saja? Kata-katamu. Kau menunduk dan mencium keningnya, di sini saja. Aku akan membuatmu terbang dengan titanium alay. Sambil bicara, kau menempatkannya di sofa. Namun saat kau ingin bergerak lebih jauh, tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang tergesa-gesa. Mengmeng seketika terkejut. Langsung melompat dari sofa. Lalu sambil merapikan pakaian, sambil tidak sabar berkata ke arah pintu, Mami. Jangan mendesak, aku akan segera membukakan pintu. Namun begitu pintu terbuka, di depan pintu berdiri 3 polisi wanita dengan ekspresi serius. Wu Mengmeng melihat itu, tenggorokannya tanpa sadar itu. Apakah kalian mencari saya? Salah satu polisi wanita melirik dengan kesal. Dia sekali, bukan mencarimu. Apa mungkin mencari suamimu? Di luar bukan tempat untuk bicara. Biarkan kami masuk. Kami akan menanyaimu secara hukum mengenai kontrak kohabitasi yang baru saja kau tanda tangani. Melakukan interogasi sesuai hukum. Mengmeng mengangguk canggung setelah mendengar itu. Karena umumnya saat menandatangani kontrak kohabitasi, polisi tidak akan datang secara proaktif. Tapi jika ditemukan pria terlalu luar biasa dan wanita terlalu biasa, polisi akan datang untuk menyelidiki. Tujuannya adalah untuk mencegah pria dalam situasi diancam atau dibujuk oleh wanita menandatangani kontrak kohabitasi secara gegabah. Kau kebetulan adalah pria lajang yang diawasi ketat oleh polisi Shanghai. Pria lajang yang diperhatikan. Pria sehebat dirimu yang tidak menikah sudah membuat semua pejabat tinggi di Shanghai pusing. Mereka juga pernah berpikir, kau mungkin tidak tertarik pada wanita lokal. Jadi mereka merekomendasikan yang hitam, putih, dari luar negeri. Yang berukiran, bahkan yang hitam putih bercampur. Yang membawa ukiran juga pernah direkomendasikan kepadamu. Tapi tanpa kecuali. Hatimu seolah-olah telah disemen. Tidak peduli pada siapapun yang masuk. Dan hari ini, kau justru dengan seorang wanita parubaya biasa. Yang belum menikah. Jadi polisi Shanghai menyimpulkan, kau pasti dipaksa menikah oleh preman wanita saat keluar. Setelah masuk, polisi wanita pemimpin itu dengan bersemangat menghadapmu yang duduk di sofa. Dengan terbata-bata berkata, Anda. Apakah Anda Tuan Ji Haoda? Halo. Karena menghormati polisi, kau secara tidak sadar ingin berdiri. Polisi wanita melihat itu dan segera menghentikanmu. Tidak perlu, tidak perlu. Duduklah. Kami hari ini hanya datang untuk menanyakan beberapa hal. Oh ya,
Aku belum memperkenalkan diri. Aku adalah kepala polisi Shanghai. Namaku ZHNCHN. Seketika kau menjadi sedikit bingung. Jangan-jangan polisi mengira aku menerima mahar yang sangat besar. Dan datang khusus untuk memberiku pelajaran. Namun, saat kau meragukan dirimu sendiri. ZHNCHN tiba-tiba berkata dengan nada teguran kepada Wu Mengmeng. Aku bertanya padamu. Apakah kau mengancam atau membujuk Tuan Ji? Memaksanya menandatangani kontrak kohabitasi denganmu? Katanya kau sudah 22 tahun. Penampilanmu juga biasa saja. Tidak bisakah kau mencari, old baby, sembarangan? Tuan Ji adalah pria terbaik di Shanghai. Kau tidak pantas untuknya. Dia sekarang masih memakai stoking bolong. Kau mau pamer ke siapa? Wu Mengmeng seketika dimaki habis-habisan. Berdiri di sudut, tidak bicara dan tidak berani membela diri. Setelah ZHNCHN selesai memarahi, dia mengubah sikapnya. Berkata kepadamu, maaf, Tuan Ji. Apakah Wu Mengmeng mengancam Anda? Memaksa Anda menandatangani kontrak kohabitasi? Jika Anda merasa canggung, Anda tidak perlu menjawab. Cukup berkedip saja. Saat itu, kami akan menyewa tim pengacara paling profesional untuk Anda. Untuk menjamin hak-hak Anda sebagai pria berkualitas SSS. Serta hak-hak pria berkualitas tinggi. Kau seketika sedikit membuka mulutmu. Terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Meskipun tahu bahwa pria adalah versi, tiling, kontemporer. Tapi, tiling, sampai tingkat ini. Tetap membuatmu sedikit terpancing emosi. Wu Mengmeng mendengar itu dan menatapmu dengan wajah memelas. Berharap kau akan mengatakan beberapa kata baik untuknya. Karena sekali terlibat dalam pemaksaan pria untuk menikah. Jangankan pekerjaan. Hanya denda saja sudah cukup untuk membuatnya kesulitan. Ini Muyulu yang baru saja menyentuh tiram dan teripang. Lalu melihat seluruh ruangan penuh polisi. Dan Wu Meng yang pakaiannya. Meng seketika ketakutan. Putriku sayang. Mengapa kau bisa memaksa Ji Haoda? Tidak bisakah kau menahan diri sebentar? Kemudian Muyulu segera menghampiri ZHNCHN. Berkata, Bibi polisi. Keluargaku semua orang baik. Kakek buyutku bahkan pernah melawan Jepang. ZHNCHN yang baru berusia 30-an seketika dipanggil, old baby. Sedikit tidak bisa menahan diri. Namun setelah tertegun sejenak, ZHNCHN kemudian berkata dengan serius. Kami curiga putrimu membujuk Tuan Ji. Untuk menandatangani kontrak kohabitasi. Jadi kami datang untuk menyelidiki. Jangan khawatir, selama mereka saling mencintai. Kita langsung pergi. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan. Polwan muda di belakang menunjuk Wu Mengmeng. Dengan pakaiannya yang sembarangan itu, bagaimana bisa? Dia pantas untuk pria tampan berkelas ini. Dan ada lubang di tengah-tengah anak-anak itu. Ini untuk siapa? Sungguh tak tahu malu, Kapten. Kita harus memeriksanya dengan teliti. Wen Shengni buru-buru berkata, petugas? Saya dan Wu Mengmeng memang saling menyukai dan rela. Dan saya sendiri yang secara sukarela menjalin hubungan dengannya. Polwan Duna langsung terkejut, Tuan Ji? Bagaimana kalau Anda ikut saya ke rumah sakit tingkat 3 dulu untuk memeriksa mata Anda? Mata Anda yang begitu tajam? Kenapa jadi tidak berfungsi saat melihat wanita? Wu Mengmeng di samping, setelah mendengar jawaban Anda. Langsung menatap Anda dengan bodoh. Dan pada saat yang sama diam-diam membuat keputusan di dalam hatinya. Padahal dia bisa saja melaporkan bahwa dirinya dipaksa. Sehingga selain mahar. Setidaknya dia akan mendapatkan jaminan 300.000 yuan. Dan 40% dari harta keluarga. Tapi dia tidak memilih untuk mengambil uang itu. Sepertinya saya harus menjadi lebih seksi di masa depan. Lebih perhatian. Lebih lembut. Agar pantas mendapatkan pria sebaik ini. Setelah mendengar jawaban konfirmasi Anda. Meskipun Zhen Chun agak percaya. Dia tetap dengan serius menghadap Anda dan Wu Mengmeng. Berkata, pertanyaan saya selanjutnya semuanya untuk Wu Mengmeng. Tuan Ji, Anda jangan menjawab dulu. Wu Mengmeng, mendengar itu, dengan gugup menggosok ujung roknya. Namun, detik berikutnya, dia merasakan telapak tangan Anda yang lebar mengelus punggungnya. Suasana hatinya langsung berubah dari mendung menjadi cerah. Boleh saya tahu, apa hubungan Anda dengan Ji Haoda? Zhen Chun sebenarnya sudah tahu pertanyaan ini. Tetapi dia tetap bertanya sesuai prosedur. Wu Mengmeng mengerutkan bibirnya dan menjawab, suami dan selir. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan. Tiba-tiba terdengar suara iri dari polwan muda di samping. Selir? Wu Mengmeng, saya juga bisa. Zhen Chun terbatuk tanpa kata. Mengingatkan bawahannya untuk serius.
Kemudian dia melanjutkan bertanya dengan serius, kalau begitu, Nona Wu, berapa mahar Anda? Mu Yulu, yang sedang menuangkan air, mendengar itu dan merasa ada yang tidak beres. Sepertinya mahar 6,66 juta yuan ini masih terlalu sedikit. Polisi, dengarkan saya. Uang tunai kami. Meskipun Zhen Chun merasa ada sesuatu yang aneh dengan mahar itu. Dia langsung menunjuk Mu Yulu, saya tidak menyuruh Anda bicara. Saya menyuruhnya bicara. Mengatakan itu, Zhen Chun menatap Wu Mengmeng dengan wajah serius. Wu Mengmeng, mendengar itu, menggigit bibirnya dan berkata, 66,66 juta yuan. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, Zhen Chun langsung memukul meja dengan marah. Anda langsung memejamkan mata. Sial, akhirnya ketahuan juga. Anda menerima mahar selangit 6,66 juta yuan. Jangan-jangan harus masuk penjara untuk menjahit mesin? Melihat ini, Zhen Chun menatap Wu Mengmeng dan Mu Yulu dengan marah. Memarahi, keluarga Anda bisa tinggal di apartemen mewah Jing. Sekarang mahar untuk Tuan Ji hanya 6,66 juta yuan. Kalian berdua ibu dan anak, apa kalian tidak punya malu? Anda langsung membelalakan mata, sialan. Ini bukan datang untuk mengkritik mahar selangit. Ini datang untuk membersihkan nama saya yang tidak bersalah. Bos besar. Wu Mengmeng, yang ditanyai, terkejut. Dia tanpa sadar ingin bersembunyi di belakang Anda. Zhen Chun masih menatapnya tanpa menyerah. Jangan menghindar. Jawab pertanyaan saya, tatap mata saya. Wu Mengmeng langsung menundukkan kepalanya. Saya tidak tahu saat itu. Ini semua yang dikatakan ibu saya. Jika kalian ingin menangkap, tangkap dia saja. Alis Zhen Chun terangkat. Dia menatap Mu Yulu dengan dingin. Oh, ho. Ternyata Anda, nyonya tua, yang memaksa pernikahan ini, ya? Anda benar-benar hebat. Mu Yulu buru-buru tersenyum dan menjelaskan. Petugas? Putri saya 22 tahun belum pernah pacaran. Sebagai orang tua, hati saya juga ikut cemas. Saya pikir, cemas setiap hari juga bukan solusi. Jadi saya pergi ke taman, mencari beberapa pria tampan yang berpenampilan menarik. Lalu merekomendasikan putri saya. Tapi saya jamin, saya sama sekali tidak melecehkan pria manapun. Saya bisa bersumpah demi durian di atas meja. Zhen Chun langsung mendengus dingin. Saya rasa Anda mengaku tanpa dipaksa. Setelah itu, dia langsung mengubah ekspresinya menjadi lembut dan menatap Anda. Tuan Ji, apakah yang dia katakan itu benar? Apakah dia memaksa Anda? Jika mereka memaksa Anda, maka saya bisa memutuskan bahwa ibu dan anak ini melakukan kejahatan bersama. Jangan takut. Ada saya di sini, Anda bicara saja dengan berani. Mendengar itu, Anda menggelengkan kepala. Lalu Anda berkata jujur, mereka tidak memaksa saya. Saat itu, Bibi Mu menjaga jarak sosial 1 meter dengan saya. Dan juga menunjukkan kartu perjodohan. Dan saya juga, pada pandangan pertama melihat foto Wu Mengmeng. Saya benar-benar terpikat. Zhen Chun melihat itu dan menjadi lebih tenang. Lalu dia menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Mungkin Tuan Ji, Anda benar-benar perlu pergi ke rumah sakit tingkat 3 untuk memeriksa mata Anda. Bagaimanapun, di matanya, bukan Wu Mengmeng yang tidak cantik. Melainkan Anda yang benar-benar terlalu sempurna. Setengah jam kemudian, Zhen Chun meletakkan buku catatannya. Lalu dengan wajah serius berkata kepada Wu Mengmeng. Mengenai mahar ini, kalian pasti tidak memenuhi standar. Jika maharnya masih segini, saya sarankan Anda tidak usah menikah. Hidup sendirian saja. Wu Mengmeng mengangguk dengan sangat canggung. Lalu, seolah-olah dia telah membuat keputusan. Dia berkata dengan serius. Saya bersedia menambahkan mahar 13,14 juta yuan lagi untuk suami saya. Pada saat yang sama, rumah Jin ini juga sepenuhnya menjadi miliknya. Jika suatu hari dia meninggalkan saya, atau jika suatu hari pelayanan saya kurang baik, saya tidak akan memperebutkan rumah ini. Dan saya bersedia menandatangani perjanjian pranikah sekarang. Zhen Chun melihat itu. Mengangguk puas, nah, ini baru lumayan. Namun, saya perlu mengingatkan Anda. Anda sekarang berstatus selir. Jadi, secara hukum ini tidak disebut perjanjian pranikah. Melainkan disebut hibah sukarela. Anda di samping terus-menerus mencubit paha Anda dengan kuat. Ya ampun, ini bukan versi yang menyedihkan. Ini adalah versi yang tidak bisa didefinisikan. Stulhu. Wu Mengmeng dengan canggung berkata, benar. Saya secara sukarela menghibahkan rumah ini kepada suami saya. Zhen Chun lalu menoleh menatap Anda, Tuan Ji Haoda. Apakah Anda setuju?
Jika Anda tidak setuju, Anda bisa menolak. Selain itu, saya ingin memberitahu Anda dengan baik. Di OneFan 520, setiap hari akan merekomendasikan wanita untuk Anda. Dan tidak peduli yang manapun, mahar yang diberikan akan lebih tinggi daripada Wu Mengmeng. Mendengar itu, Anda mengangguk dengan enggan. Zhen Chun yang kuat menghela napas pasrah. Lalu dia menatap Anda dengan serius, baiklah. Kalau begitu, bagian Wu Mengmeng ini berakhir di sini. Tapi sekarang saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda, Tuan Ji. Boleh saya tahu, apa ID WeChat Anda? Wu Mengmeng langsung terkejut. Saat itu, dia tidak bisa tidak curiga bahwa Zhen Chun ingin merebut kekasihnya. Tapi dia tidak berani mengatakannya. Namun, Anda dengan sangat kooperatif mengeluarkan ponsel Anda. Dan menunjukkannya kepada Zhen Chun. Zhen Chun melihat sambil menulis. Namun anehnya, meskipun pena di tangannya bergerak, tidak ada ID yang muncul di kertas. Karena saat itu, dia diam-diam menghafal ID WeChat Anda yang berjumlah 38 digit. Setelah menghafalnya diam-diam 108 kali dalam hati. Untuk mencegah ingatannya kacau, Zhen Chun buru-buru menutup buku catatannya dan berkata, baiklah. Kami tidak akan mengganggu kalian lagi. Saya doakan kalian berdua hidup bahagia seperti madu. Dan segera memiliki anak. Mengatakan itu, dia langsung bangkit dan bersiap untuk kembali. Tapi saat pintu terbuka, tiba-tiba terdengar suara, aduh, yang keras dari luar. Saat itu, Su Jiejing yang tinggal di seberang pintu sedang menempel di pintu. Mendengarkan terlalu serius. Sampai lupa untuk lari. Akibatnya, saat pintu dibuka, seluruh tubuhnya terbentur dinding oleh daun pintu yang didorong terbuka. Dia menjerit kesakitan. Setelah Mu Yulu melihat bahwa itu adalah musuh bebuyutannya, Su Jiejing, dia langsung maju dan berkata, hei, ini siapa lagi yang tidak punya pria? Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, para petugas polisi yang semula tersenyum ramah langsung berwajah masam. Lalu, mereka serempak menoleh dan menatap tajam Mu Yulu. Kalau memaki, memaki saja. Apa maksudnya, semuanya? Su Jiejing tidak marah setelah dimaki. Langsung membalas shower gel. Jangan lupa, putriku 4 tahun lebih muda dari putrimu. Saat itu, pria di sisi putrimu pasti. Shower gel berpikir bahwa cinta pertamanya dulu direbut olehnya. Sekarang dia ingin merebut menantunya. Kemudian Shower Gel langsung menamparnya. Dasar wanita jalang tak tahu malu. Merebut cinta pertamaku tidak cukup. Sekarang kau ingin merebut suami putriku, akan kubunuh kau. Pembersih piring setinggi 1,48 meter. Dan Shower Gel setinggi 1,62 meter. Terlibat pertarungan sengit dengan kecepatan cahaya. Polisi di samping langsung terkejut. Kekacauan apa ini? Apakah drama besar dimulai begitu pintu dibuka? Sementara Wu Mengmeng di dalam pintu. Jelas sudah terbiasa. Dia langsung memungut tiram dan tripang yang berserakan di lantai. Lalu menatap suaminya dengan lembut. Kamu pasti lapar sekarang, kan? Aku akan memasak untukmu. Sementara Shower Gel yang sedang serius bertarung tidak menyalahkan putri yang tidak berperasaan itu. Sebaliknya, dia memuji, betul, betul, betul. Mengmeng, caramu melakukan ini sudah benar. Setelah menikah, segala sesuatu harus mengutamakan pria. Dengan begitu, hidup bisa harmonis. Hari-hari bisa menjadi lebih baik. Wanita yang tidak mendengarkan pria tidak akan berakhir baik. Pembersih piring yang ditunggangi Shower Gel. Tangannya melambai-lambai sembarangan. Sambil berkata dengan cemas, Cih. Menantu datang berkunjung tapi tidak makan di luar. Dia malah memasak di rumah untuknya. Anak muda, bagaimana kalau kau datang ke rumahku? Putriku adalah, kata-kata Su Jiejing belum selesai. Pukulan besar Shower Gel yang seperti mantra petir langsung mendarat. Terlihat dia mengayunkan kedua lengannya, tangan kiri memukul. Su Jiejing dipukuli dengan sangat parah. Orang yang tidak tahu akan mengira mereka memperebutkan warisan. Para polwan setelah sadar segera maju untuk melerai. Setiap tahun, tidak sedikit wanita yang meninggal karena berkelahi demi pria. Wanita yang meninggal tidak sedikit. Saat ini mereka tidak bisa mendapatkan uang. Khawatirnya Su Jiejing itu akan dipukuli Shower Gel hingga masuk icu. Setelah beberapa saat ditarik-tarik, mereka tetap tidak mau melepaskan satu sama lain. Para polwan dengan putus asa hanya bisa meminta bantuanmu, Tuan Ji. Bisakah Anda menasihati mereka? Sekarang perkataan Anda lebih didengar daripada kami. Anda mengangguk. Kepala mengangguk setuju. Bagaimanapun, masalah ini juga bermula darinya. Kemudian Anda langsung datang ke belakang Su Jiexin. Dengan kedua tangan menahan lengan lawan. Berpura-pura melerai dan berkata, jangan berkelahi.
Kalian jangan berkelahi lagi. Namun, dengan kendali Anda itu. Seketika semua titik lemah di tubuh Su Jiejing terekspos di mata shower gel. Bagi shower gel yang sudah berjuang di masyarakat selama bertahun-tahun, tentu mengerti niat baik Anda. Seketika itu juga dia terus memukuli tanpa ragu. Sebaliknya, Su Jiejing dengan polos mengira Anda benar-benar datang untuk melerai. Sambil dipukuli, dia malah menghibur Anda, anak muda. Aku mengerti niat baikmu. Tapi Bibi tidak bisa menahan amarah ini. Para polwan seketika terdiam. Seharusnya kami tidak memanggil Anda untuk membantu. Sekarang, pertarungan tunggal langsung berubah menjadi ganda campuran. Awalnya mereka bisa menggunakan kekuatan untuk memisahkan secara paksa. Tapi sekarang ada Anda. Jika mereka menggunakan kekuatan, kemungkinan akan ditemukan kesalahan oleh tim pengawas. Saat itu, setidaknya 100.000 kali teguran. Wu Mengmeng di samping, melihat Anda yang serius memihak. Tersenyum kecil. Lalu berkata dengan suara manja, suamiku, apakah ada makanan yang tidak boleh kamu makan? Anda yang sedang memihak menggelengkan kepala, apa saja. Aku tidak pilih-pilih makanan. Kamu masak saja yang menurutmu enak. Baik, kata Wu Mengmeng sambil membawa bahan makanan dengan kedua tangan. Dia masuk dapur tanpa kekhawatiran. Pertarungan sengit di luar koridor baru berakhir setelah 28 menit. Dengan shower gel yang kelelahan hingga tidak bisa mengangkat lengan. Barulah perang ini berakhir. Para polwan yang dipimpin Zhen Chun berharap kedua belah pihak menyelesaikan masalah ini. Lebih baik jangan memperbesar masalah. Tapi Su Jiejing yang babak belur jelas tidak mau tenang. Kenapa? Pak polisi, lihat dia merobek bajuku. Kalau masalah ini selesai begitu saja, maka nanti, bukankah setiap orang bisa menindas kami ibu dan anak? Zhen Chun seketika mengernyitkan dahi. Dia berpikir, jelas-jelas pembersih piring yang terus mencari masalah. Katakan, ganti rugi apa yang kamu inginkan? Kami akan mencoba memenuhinya. Pembersih piring mendengar itu dan sudut bibirnya terangkat. Menunjuk shower gel yang sedang menggerakkan pergelangan tangan di kejauhan. Dia membuatku seperti ini. Setidaknya dia harus memberiku 880.000 untuk biaya pengobatan. Berapa? 880.000? Shower gel langsung bersemangat. Mengangkat tinju, bersiap untuk pertarungan tambahan. Pembersih piring yang ketakutan dipukuli segera bersembunyi di belakang Anda. Kalau kamu tidak mau memberikannya juga tidak apa-apa. Tapi kamu harus mengenalkan pria tampan ini kepada putriku. Anda seketika terdiam. Meminta ibu mertua saya untuk mengatur perjodohan dengan wanita lain? Ini terlalu mendebarkan, kan? Shower gel tahu bahwa pembersih piring tidak bisa berkata baik. Dia menggulung lengan bajunya dan ingin maju lagi. Para polwan melihat itu dan segera menghentikannya. Lalu memperingatkan dengan tegas. Tadi kami menghormati Tuan Ji. Jika kalian membuat masalah lagi, kami akan mencatat kalian. Meskipun tidak akan memengaruhi kehidupan sehari-hari kalian. Tapi jika anak-anak kalian ingin mencari pasangan di kemudian hari, itu akan sulit. Dan di Yuan Fan 520, mereka tidak akan lagi merekomendasikan pria muda berkualitas kepada mereka. Kalian harus memikirkan hal ini baik-baik. Su Jiejing seketika menelan gigi yang patah ke dalam perutnya. Lalu dengan wajah bengkak, dia berkata dengan canggung kepada polisi. Kalau tidak ada apa-apa, bolehkah saya pergi sekarang? Para polwan seketika menahan tawa dan berkata, tidak ada tuntutan lagi? Su Jiejing menggelengkan kepala dengan pasrah, tidak ada lagi. Bagaimanapun, saya juga salah. Sekarang kalian akan kembali ke rumah. Oh ya? Su Jiejing, jika kamu berani mengganggu Tuan Ji, itu juga akan dicatat di Ana. Kata polwan itu. Tidak lupa menepuk borgol perak di pinggangnya. Su Jiejing seketika menunjukkan ekspresi yang lebih canggung daripada tertawa. Pak polisi, kalian tenang saja. Saya tidak akan bercanda dengan pernikahan putri saya. Sambil berkata begitu, dia langsung membuka pintu gerbang. Lalu dengan cepat melangkah dua-dua. Masuk. Namun, Su Jiejing tidak berniat menyerah begitu saja. Sejak dia baru masuk pintu, dia sudah merencanakan balas dendam di hatinya. Kebetulan saat itu Sun Xiao melihat Su Jiejing yang sudah tidak dikenali lagi. Seketika dia terkejut, Bu, ada apa denganmu? Apakah wajahmu disengat lebah? Kok seperti anjing lebah itu? Su Jiejing melihat itu dan melambaikan tangan, jangan pedulikan ini dulu. Wu Mengmeng sebelah, kamu tahu? Sun Xiao mendengar itu dan mencibir, tahu.
Maksudmu wanita tua sebelah yang tidak diinginkan siapa-siapa itu? Su Jiejing buru-buru berkata, dia menikah hari ini. Suami yang dia dapat tingginya 1,88 meter. Dan sangat tampan. Sun Xiao seketika tertegun. Lalu mengepalkan tangan dengan marah. Apa? Tidak. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Su Jiejing seketika menatap Sun Xiao dengan ekspresi kecewa. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa cek rekaman CCTV di properti. Pria itu, dibandingkan dengan bintang pria yang kamu sukai, jelas berkali-kali lipat lebih baik. Sun Xiao seketika merasa dunianya runtuh. Lalu seluruh tubuhnya seperti ayam jago yang dikalahkan. Langsung duduk di lantai. Su Jiejing melihat Sun Xiao yang putus asa. Dia buru-buru berdeham, Xiao. Apa kamu hanya akan menyerah begitu saja? Apakah kamu tidak ingin merebut prianya? Sun Xiao yang tadi menunduk. Seketika mendengar kata-kata itu, dia langsung bersemangat, benar juga. Kenapa aku tidak memikirkannya? Aku 4 tahun lebih muda dari Wu Mengmeng. Aku pasti lebih cocok untuk punya anak daripada dia. Dan lebih disukai oleh pria. Jika pria tampan itu bisa tertarik padanya, maka dia pasti juga bisa tertarik padaku. Sambil berkata begitu, Sun Xiao langsung berdiri. Dan pergi ke depan cermin seluruh tubuh. Menyemangati diri sendiri, benar. Aku, Sun Xiao, adalah wanita paling seksi di dunia. Tidak ada pria yang tidak bisa kudapatkan. Sabun cuci piring melihat efek yang diinginkannya sudah tercapai. Dia segera mulai menjelaskan rencananya, begini saja. Besok kamu jangan meregangkan badan di balkon. Langsung saja berlatih di koridor. Dan kamu harus berdandan sedikit lebih polos. Pria tampan itu sudah bosan dengan gaya seksi Wu Mengmeng. Pasti akan menyukai gayamu yang seperti anime shoujo ini. Oh, ingat untuk mengikat rambut kuncir duamu. Lagi pula, bukankah di internet dikatakan kuncir dua mudah dikuasai? Sementara itu, di pihakmu, sabun mandi sedang menuangkan teh untukmu. Sambil berkata dengan gembira, menantu, kamu makan buah dulu. Ayah, jangan khawatir, hisap saja. Di rumah kita ada berbagai huazi dan berbagai 95. Saking banyaknya, kamu tidak akan bisa menghisap semuanya. Semua ini adalah minuman keras yang kutimbun saat ayah Mengmeng masih hidup, untuk menarik perhatiannya. Kamu mau minum apa? Romane Conti tahun 82 atau Bei Moting? Saat ini, kamu duduk di sofa. Satu tangan memegang rokok 95. Tangan lainnya memegang durian yang baru saja dibelah sabun mandi dengan tangan kosong. Tante, Anda yang atur saja. Saya tidak pilih-pilih. Begitu kata-kata itu selesai, Wu Mengmeng juga membawa sepiring tiram dan sepiring teripang tumis daun bawang. Dia keluar dari dapur. Suami, makanannya sudah siap. Melihat ini, sabun mandi segera mencubit pinggang Wu Mengmeng. Nasi saja belum kamu ambilkan untuknya. Minuman juga belum kamu tuangkan untuknya. Kamu sudah memanggilnya untuk makan. Jika kamu melayani pria seperti ini, mungkin dalam 2 hari kamu akan diceraikan. Wu Mengmeng dimarahi habis-habisan oleh sabun mandi. Dia segera mengeluarkan mangkuk keramik yang indah dari lemari. Lalu, langsung mengisikan semangkuk penuh nasi putih untukmu. Sabun mandi melihat Wu Mengmeng. Dengan bodohnya, mengisikan nasi ke dalam mangkuk sampai penuh. Dia langsung membentak, astaga, kamu ini, bagaimana dia bisa makan jika nasinya penuh seperti itu? Nasi sebanyak ini? Jika itu kamu, apakah kamu punya nafsu makan? Setelah memarahi Wu Mengmeng, sabun mandi buru-buru berbalik menghadapmu dan berkata dengan hormat. Maaf, sudah membuatmu menunggu lama. Sambil berkata begitu, dia langsung menarik kursi utama. Mengisyaratkanmu untuk duduk. Melihat itu, kamu tidak menolak. Langsung dengan santai menikmati keuntungan yang didapatkan. Setelah duduk, Wu Mengmeng buru-buru menambahkan sepiring besar tiram untukmu. Lalu menatapmu dengan wajah tegang. Takut kamu akan mengernyitkan dahi dan mempermalukannya. Namun, setelah mencicipi beberapa suap, kamu mengangguk pelan. Lumayan, enak. Setelah mendapatkan jawaban yang positif, sabun mandi dan Wu Mengmeng secara bersamaan menghela napas lega. Tapi saat itu, kamu menatap ibu dan anak itu dengan bingung. Hei, kenapa kalian tidak makan? Wu Mengmeng berkata dengan lemah lembut, suami. Tanpa izinmu, kami tidak boleh duduk di meja dan menyentuh sumpit. Melihat itu, kamu melambaikan tangan tanpa berkata apa-apa, tidak perlu repot-repot begitu. Kalian juga makan bersama.
Setengah jam kemudian, makan malam selesai. Kamu bangkit dan berkata dengan sopan. Karena kalian yang memasak. Biar aku saja yang mencuci piring. Wu Mengmeng langsung terkejut dan buru-buru bangkit. Suami? Setelah menikah denganku, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup nikmati saja hidupmu. Sementara itu, sabun mandi. Melihat Wu Mengmeng membereskan piring dan sumpit. Dalam hatinya merasa sangat kesal karena tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian, dia langsung merebut piring dan sumpit dari tangan Wu Mengmeng. Sekarang sudah larut. Cepat layani dia untuk mandi. Sekalian lihat apa ada yang kurang di rumah. Misalnya minyak esensial atau apa. Cepat pesan di ponselmu agar diantar oleh ojek online. Wu Mengmeng menepuk kepalanya setelah mendengar itu. Hampir saja lupa tentang ini. Sebagai seorang wanita, tekniknya harus lebih baik dari terapis di luar sana. Agar bisa mempertahankan suaminya dan tidak pergi keluar. Namun, teringat kejadian sore hari saat pertandingan terganggu. Wu Mengmeng masih bertanya dengan sedikit malu-malu. Mami. Lalu Mami menginap di mana malam ini? Sabun mandi berkata dengan pasrah, tenang saja. Aku tidak akan menginap di sini. Aku akan memasukkan piring ke mesin pencuci piring, menekan tombol mulai, lalu pergi. Jangan menundanya lagi. Cepat layani dia. Wajah kecil Wu Mengmeng langsung memerah. Lalu dia dengan langkah ringan. Langsung mengirimkan undangan pertandingan kepadamu. Dalam semalam, mereka bertanding 9 kali. Keesokan harinya pukul 11 pagi. Wu Mengmeng. Terbaring lemas di pelukanmu seperti genangan lumpur. Semua ini karena tadi malam kamu terlalu agresif dalam menaikkan peringkat. Sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Wu Mengmeng hanya memiliki tubuh seorang juara. Tetapi kemampuannya masih perak kecil. Saat itu, kamu menatap Wu Mengmeng dalam pelukanmu. Berkata, bagaimana kalau kamu istirahat saja hari ini? Sekalian biar kamu merasakan kehebatanku bermain tom. Wu Mengmeng mendengar itu, mengibaskan rambut di dahinya, lalu berkata, Suami. Jika aku tidak bekerja sehari, aku akan kehilangan 20.000. Melihat itu, kamu menatapnya dengan terkejut. Gajimu sehari sebanyak itu? Kalau begitu, aku akan menggendongmu pergi. Namun, begitu pintu terbuka, kamu mendengar di koridor suara energik dari gadis muda Sun Xiaoxiao yang berkeringat deras. Saat itu, Sun Xiaoxiao mengikat rambut kuncir 2. Lalu di atas matras yoga, dia berpura-pura meregangkan badan dengan serius. Wu Mengmeng langsung merasa sangat gatal di giginya. Gadis kecil ini sengaja berpakaian seperti ini untuk menggoda suamiku. Tapi Wu Mengmeng tidak bisa membongkarnya secara terang-terangan. Jelas, dia tidak berani menunjukkan sisi galaknya kepadamu. Jadi dia berpura-pura ramah dan berkata, Adik, sedang meregangkan badan di koridor ya. Bentuk tubuhnya lumayan juga. Sun Xiaoxiao tidak memperhatikan Wu Mengmeng, melainkan mengulurkan tangan kecilnya menunjuk betisnya. Lalu berkata dengan manja kepadamu, Kakak. Bagian ini agak tegang. Bisakah kakak datang dan membantuku memijatnya? Saat pertama kali melihat Sun Xiaoxiao, kamu merasa gadis ini seperti keluar dari anime. Tipe heroine yang sedikit licik, tapi polos dan tidak terlalu cerdas. Namun, jika kuncir 2 itu bisa digenggam, pasti akan terasa sangat menyenangkan untuk dikendalikan. Setelah terdiam sejenak, kamu tidak langsung menjawab, melainkan menatap Wu Mengmeng dalam pelukanmu. Menurutmu, haruskah aku membantunya meregangkan badan? Mata Wu Mengmeng langsung menyipit tajam. Apa? Suamiku ternyata meminta pendapatku. Ini terlalu mengharukan. Jika itu pria lain, saat ini pasti ingin membuang istrinya yang ada di pelukannya ke tempat sampah, kan? Saat itu, Wu Mengmeng justru kehilangan keberanian untuk menolak. Jika aku tidak bersikap murah hati, apakah aku akan terlihat picik dan tidak pengertian? Memikirkan hal itu, meskipun Wu Mengmeng dalam hatinya cemburu berat, tapi di wajahnya dia harus memaksakan senyum lembut. Adik mungkin kelelahan. Suami, tolong bantu dia. Wu Mengmeng dengan enggan meluncur turun dari pelukanmu. Tapi saat turun, Wu Mengmeng hanya merasa seperti seorang yang sengsara. Iblis hijau yang hanya bisa melihat pria yang dicintainya memijat wanita lain, namun tidak bisa menghentikannya. Sun Xiaoxiao di toko itu langsung diam-diam senang. Hehe, metode yang dikatakan Mami memang berhasil. Nanti, begitu pria tampan ini, kakak yang membuat orang iri ini berjongkok, aku akan sedikit menunjukkan pesonaku lagi. Ken, pasti bisa membuatnya merasakan persediaan senjataku ini. Dengan begitu,
Bukankah pertunangan akan mudah didapatkan? Nanti aku akan jadi istri utama. Adapun Wu Mengmeng, dia hanyalah selir tua yang sudah pudar kecantikannya. Nanti, aku pasti akan menyuruhnya mencuci kakiku dan memijat punggungku setiap hari. Aku akan menginjak-injaknya dengan kejam untuk membalaskan dendam Mami. Melihatmu perlahan berjongkok. Sun Xiao sengaja berbicara dengan suara dibuat-buat. Lalu mengulurkan jari-jarinya yang putih dan lembut. Menunjuk betisnya yang terawat. Kakak, di sini, tepat di sini. Sakit sekali. Katanya, Sun Xiao menahan napas dengan gembira dan datang. Dia datang, aku. Sun Xiao akhirnya berhasil menggait pria tampan idaman. Namun, sedetik kemudian, kamu malah langsung mencengkeram alas yoga di bawahnya dengan satu kaki. Kemudian, dia menarik orang itu beserta matrasnya ke belakang dengan kuat. Sun Xiao seketika ditarik olehmu hingga posisinya terbalik. Lalu, dia berlutut dengan kedua lututnya, langsung membelakangimu. Saat itu, dia menoleh dengan wajah bingung. Aduh. Kakak, apa yang kamu lakukan? Wu Mengmeng di samping juga terlihat bingung. Operasi aneh apa ini yang dilakukan Ji Haoda? Jangan-jangan dia akan menjambak kuncir kudanya sekarang. Dan melakukan siaran langsung di koridor? Wu Mengmeng langsung merasa masam lagi di hatinya. Sayang. Ini terlalu cepat, bukan? Apakah dia sudah bosan setelah makan 9 kali tadi malam? Padahal aku masih di sini. Namun, sedetik kemudian, kamu malah langsung menyeret Sun Xiao beserta matrasnya. Menyeretnya ke depan pintu rumahnya. Lalu menunjuk pintu lift di belakangnya. Dan memberikan edukasi keselamatan kepada Sun Xiao. Kamu tadi menghalangi lift. Melakukan itu sangat berbahaya. Setelah berbicara, kamu berjalan kembali ke samping Wu Mengmeng tanpa menoleh. Dengan wajah santai mengangkatnya dalam pelukan horizontal. Setelah Wu Mengmeng berontak selama 2,5 detik. Dia langsung melingkarkan lengannya di lehermu. Lalu dengan malu-malu menyembunyikan wajahnya di dadamu yang hangat. Sun Xiao yang baru sadar di samping. Seketika gemetar karena marah. Padahal tadi dia sudah memamerkan buah persik dan api. Tapi tidak disangka, kendalimu bisa begitu kuat. Sampai tidak tergerak sama sekali. Saat itu, lift baru saja tiba. Kamu bahkan tidak melihat Sun Xiao yang tergeletak di lantai. Langsung melangkah masuk ke dalam lift sambil menggendong Wu Mengmeng. Setelah tiba di parkiran bawah tanah, Wu Mengmeng berkata dengan wajah memerah, sayang. Turunkan aku. Aku bisa jalan sendiri. Melihat itu, kamu menggelengkan kepala, tinggal beberapa langkah lagi. Beritahu aku di mana mobilmu diparkir. Aku akan menggendongmu ke sana. Wu Mengmeng mendengarnya. Menunjuk ke mobil tua putih yang tidak jauh dari sana. Di sana. Kamu mengikuti arah jari Wu Mengmeng. Dan seketika tertegun. Bukankah gajimu 6 juta per tahun? Kenapa mengendarai mobil ini? Tentu saja, aku tidak bermaksud mengatakan mobil ini jelek. Hanya saja, apa yang kamu cari dengan menyiksa diri seperti ini? Wu Mengmeng langsung menunduk. Dan berkata dengan sedikit malu. Aku ingin menabung. Kamu sesaat agak tidak mengerti. Logika pengeluaran Wu Mengmeng. Bahkan jika kamu ingin menabung, setidaknya belilah mobil yang lebih bagus. Mengendarai sepeda roda 3 tua. Seberapa amankah itu untuk hidupmu? Wu Mengmeng tidak punya pilihan selain menceritakan semuanya. Sayang. Aku akan jujur, jangan marah ya. Sebenarnya aku menabung untuk mengumpulkan mahar. Mendengar itu, pikiranmu seketika kosong. Ternyata biang keroknya adalah dirimu sendiri. Pantas saja kemarin aku bertanya tentang sabun mandi. Dan sepatunya sudah lepas solnya. Kenapa tidak mengganti dengan yang lebih bagus? Dia malah bilang sudah lama dipakai jadi ada ikatan emosional. Sayang untuk diganti. Ternyata ibu dan anak ini terus menabung uang mahar. Setelah hening sejenak, kamu menatap Wu Mengmeng dengan serius. Dan berkata, mobil apa yang kamu suka? Aku akan membelikannya untukmu. Wu Mengmeng melihatnya. Langsung menggoyangkan lenganmu dan merengek, aduh. Sayang, jangan menghabiskan uang untukku lagi. Jika kami wanita membiarkan pria menghabiskan uang, itu akan membawa nasib buruk. Kamu seketika menatap Wu Mengmeng tanpa berkata-kata. Membeli mobil tidak membutuhkan banyak uang. Lagi pula, sekarang aku sudah punya mahar darimu. Membeli mobil yang lebih bagus tidak berlebihan, kan? Saat itu, Wu Mengmeng menyadari kamu sedikit tidak senang. Dia buru-buru merangkul lenganmu dan mendekat, sayang. Masalah mobil bisa dibicarakan nanti saja. Sekarang lebih baik cepat pergi ke kantor. Hari ini adalah rapat dewan direksi tahunan. Kita harus cepat pergi. Kalau tidak, kita akan terlambat. Setelah tiba di kantor,
Wu Mengmeng menarik tanganmu dengan wajah bahagia. Dan masuk ke lift perusahaan. Para karyawan wanita yang awalnya masih menguap. Pada saat melihatmu, seketika menjadi bersemangat. Ya Tuhan, Bu, apakah pria ini kerabatmu? Bisakah kamu memberitahu Mat Comblangku? Kenapa pria ini begitu tampan? Dan tingginya juga semampai. Pria tampan, lihat aku. Hari ini aku memakai stoking putih dengan dalaman motif macan tutul, loh. Pria tampan, lihat aku saja. Pakaianku lebih mewah darinya. Punyaku adalah stoking tinggi. Dan yang terpenting, jenis yang mudah disobek, loh. Seketika itu juga, para karyawan wanita melihatmu yang berdiri di tengah lift. Seperti siluman laba-laba melihat biksu Tang. Wu Mengmeng melihat itu, segera menggenggam tanganmu. Lalu dengan cepat mengangkatnya untuk menyatakan kepemilikan. Lihat baik-baik, dia adalah priaku. Ngomong-ngomong, apa kalian belum pernah melihat pria? Kenapa kalian semua begitu tidak tahu malu? Para karyawan di lift. Pada dasarnya adalah bawahan Wu Mengmeng. Mereka tidak berani mengatakannya secara terang-terangan di musim panas. Jadi mereka mengubah cara, Bu. Kami tidak seberuntung Anda dalam hal pria. Lagi pula, pria dengan tubuh sebagus ini jarang terlihat. Pria tampan, apakah kamu punya teman sekelas? Perkenalkan kepada kami. Atau bisakah kami menjadi selir Anda? Kami semua penduduk asli Shanghai. Untuk mahar, kami tidak akan mengecewakanmu. Menghadapi para karyawan wanita yang kembali mengerubungimu. Kamu seketika merasa seperti masuk ke gua sutra laba-laba. Sementara Wu Mengmeng di samping. Dengan cepat kembali ke penampilan, wanita cantik es, seperti biasanya. Lalu dengan tegas memarahi. Hari ini adalah hari rapat dewan direksi perusahaan kita. Kalian semua bersikaplah serius. Data dalam laporan. Sudahkah kalian memeriksanya lagi? Jika ada kesalahan, aku tidak akan memaafkan kalian. Para karyawan wanita seketika menjulurkan lidah satu persatu. Berpikir dalam hati. Kalau tidak bisa bermain, jangan bawa pria ke kantor, dong. Ingin pamer tapi takut prianya digoda orang lain. Sungguh picik sekali. Setelah tiba di kantor, Wu Mengmeng sekarang sudah tidak berani membawamu ke departemen SDM. Karena para wanita di departemen SDM cenderung lebih gila. Jika karyawan di lift tadi memiliki hasrat yang berlipat ganda terhadap pria, maka mereka berlipat ganda super. Dia takut jika membawamu ke sana. Mungkin seperti domba masuk sarang harimau. Setelah berpikir sejenak, Wu Mengmeng langsung mengambil masker dari laci. Membukanya sendiri dan memasangkannya padamu, sayang. Maaf, pakai masker sebentar ya. Gadis-gadis di perusahaan kami memang belum pernah melihat pria. Aku takut mereka akan membuatmu takut. Dan, kamu tunggu aku di sini sebentar. Aku akan pergi ke departemen SDM untuk memanggil manajer. Melihat itu, kamu juga sangat kooperatif. Bagaimanapun, kamu juga baru saja mengamati secara diam-diam. Dan menemukan tidak ada seorang pun di sini yang bisa lebih cantik dari Wu Mengmeng. Daripada diinginkan oleh wanita-wanita ini. Lebih baik kembali menggoda Sun Xiao-Xiao tetangga sebelah. Wu Mengmeng melihatmu yang memakai masker. Seketika memiliki aura misterius tambahan. Dia langsung tidak tahan dan maju menciummu beberapa kali. Tepat pada saat ini, Bei Hao, yang kebetulan lewat di luar pintu, di siang bolong. Wu Mengmeng menutup pintu. Bahkan menarik tirai. Dia seketika yakin Wu Mengmeng pasti sedang berbuat ulah. Dia tidak bisa menahan diri. Dan dengan penasaran mengintip ke dalam lewat kaca. Namun, saat itu, Wu Mengmeng sedang melingkarkan kakinya di pinggangmu. Keduanya sedang berciuman dengan berbagai gaya tanpa malu-malu. Bei Hao seketika tertegun. Dari mana Wu Mengmeng mendapatkan pria ini? Apakah dia ingin menggunakan pria ini untuk naik jabatan? Lalu berhasil menyingkirkanku? Satu-satunya keunggulanku adalah sudah menikah dan ada pria yang menginginkanku. Dan sekarang Wu Mengmeng juga punya pria. Maka posisi direktur pasti 100% miliknya. Begitu memikirkan ini, Bei Hao tanpa sadar mengepalkan tinju merah mudanya, tidak bisa. Aku harus bertindak. Aku akan mempertahankan sendiri posisi direkturku. Karena kemampuan bisnisku tidak bisa menandingi Wu Mengmeng. Maka aku akan menjebaknya. Setelah itu, Bei Hao melirikmu di dalam ruangan. Maafkan aku. Pria tampan, kali ini kamu harus bersusah payah. Sementara itu, di ruang rapat lantai atas gedung, Direktur Bai Jie sedang dengan wajah duduk dengan kesal di kursi utama. Putri kesayangannya itu baru-baru ini memberinya masalah yang sangat besar. Katanya ingin mencari pacar yang tingginya di atas 1,8 meter. Dan berwajah tampan, lembut dan perhatian. Bahkan harus pacar lulusan universitas ternama.
Untuk masalah ini, Bai Jie telah menghabiskan tidak kurang dari 20 tujuan kecil. Bahkan telah menyewa agen intelijen jalanan paling top di dunia untuk mencari. Namun uang yang dikeluarkan tidak membuahkan hasil sedikit pun. Seandainya tahu, seharusnya tidak membiarkannya masuk ke dunia hiburan sesuka hati. Seleranya jadi setinggi langit. Habiskan sedikit uang untuk mencari beberapa pria berotot perut 8 kotak untuk bersenang-senang. Kalau bosan bisa ganti. Bukankah ini lebih mudah daripada menikah? Bagaimanapun, Bai Jie, sebagai old baby yang memiliki aset ratusan miliar, dia tidak pernah merasa pria adalah sumber daya yang langka. Selama dia mau. Pria seperti apa yang tidak bisa didapatkan? Tentu saja kecuali tipe yang diinginkan putri kesayangannya. Saat itu dia membuka matanya dengan kesal. Lalu menatap asisten pribadinya, MABD. Jam berapa? MABD di samping menjawab dengan hormat, jam 10. Bos Bai Jie mengangguk, tepat? MABD seketika tertegun. Lalu dia menatap Bai Jie dengan ekspresi terkejut. Bos Bai mau melakukan ini di sini? Bukankah ini akan berdampak terlalu besar? Bai Jie mendengar itu dan memukul meja dengan marah. Lakukan, lakukan, lakukan. Apa cuma ini yang kau lakukan sepanjang hari? Maksudku, jam 10 tepat? Sudah waktunya memberitahu para direktur untuk rapat. MABD segera menggaruk kepalanya dengan canggung. Lalu segera berbalik. Membuka pintu ruang rapat kayu solid yang tebal dan berat. Tapi saat itu, Bei Haoshi tiba-tiba berlari dari kerumunan ke depan MABD. Saya ingin bertemu bos besar. Biarkan saya masuk. Saya ingin melaporkan Wu Mengmeng membocorkan rahasia perusahaan. Membocorkan rahasia perusahaan. Keenam kata ini seketika seperti bom kedalaman. Meledak keras di telinga semua direktur. Mereka buru-buru mendesak, cepat suruh dia masuk. Asisten MA, ini bukan hal yang bisa dijadikan lelucon. Cepat suruh dia masuk menemui Direktur Bai. Namun MABD yang terkena debu di mulutnya seolah tidak mendengarkan. Tetap berdiri tak bergerak di depan pintu, para direktur sekalian. Bos hanya meminta saya memberitahu Anda semua untuk rapat. Tidak mengatakan orang lain boleh masuk. Salah satu direktur tertua hampir saja pingsan karena marah. Ini sudah gawat, rapat apa lagi? Mau rapat duka cita? Bai Jie di dalam ruang rapat mendengar keributan di luar. Tidak bisa tidak menggosok pelipisnya yang terasa berat. Bide, suruh dia masuk. Direktur lainnya pergi ke ruang rapat di lantai 38 dan tunggu saya. Bei Haoshi segera melewati MABD dan bergegas masuk ke ruang rapat. Direktur Bai, saya melihat dengan mata kepala sendiri Wu Meng. Meng menyerahkan sebuah dokumen langsung kepada seorang pria. Tatapan Bai Jie tiba-tiba menjadi dingin dan tajam. Siapa pria itu? Saya tidak kenal. Tapi saya mengambil fotonya. Untungnya dia berkata sambil buru-buru mengeluarkan ponselnya. Mengeluarkan foto yang sudah disiapkan. Setelah Bai Jie meliriknya. Memukul meja dengan marah, Bide. Pergi. Bawa Wu Mengmeng dan pria di foto ini bersama-sama ke lantai 38. Baik, saya jamin tugas akan selesai. MABD seketika menerima perintah dengan gembira. Lalu berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Cara dia berjalan tidak seperti menjemput orang, melainkan seperti menangkap pengemis. Sementara itu, di lantai 18 gedung, para wanita dari seluruh departemen SDM mengikuti di belakang Wu Mengmeng. Ingin sekali melihat seperti apa pria yang dia temukan. Jelas, kejadian di lift pagi itu kini sudah tersebar di seluruh perusahaan. Mengmeng saat itu menghalangi pintu dan berkata, "Aduh, tidak ada yang menarik untuk dilihat. Apakah menurut kalian saya seperti orang yang menyembunyikan kekasih? Ini Pei Yuan, kepala departemen SDM." Dengan ekspresi seolah-olah dia memikirkanmu. Berkata, "Mengmeng, kalau kau tidak percaya pada orang lain, biarkan saja aku masuk sendiri. Lagi pula, kalau kau tidak menyelesaikan prosesnya, perasaan mendalammu bisa batal." Seketika karyawan di sekitar mulai berbisik, "Bos, Anda tidak boleh makan sendiri. Bos, Anda berubah. Dulu Anda tidak seperti ini." Benar, dulu kita teman-teman menonton bersama. Menonton pria tampan bersama. Pei Yuan seketika menghentakkan kakinya dengan marah. Lalu berteriak pada bawahannya, "Omong kosong. Kembali bekerja kalian semua." Wu Mengmeng melihat itu dan mengacungkan jempol pada Pei Yuan. Memuji kendalinya atas departemen. Baru setelah itu dia membuka pintu. Saat itu, Anda yang berada di dalam kantor santai mengambil selembar laporan dan menutupkannya di wajah Anda. Lalu berbaring di kursi kantor, tidur nyenyak.
Kedua kaki panjang Anda juga santai bertumpu di atas meja kerja. Saat Pei Yuan masuk, dia langsung terpikat oleh postur tubuh Anda. Luar biasa, benar-benar pria luar biasa. Postur tubuh ini, siluet ini. Dan, benda, pria ini juga terlalu berbakat. Meng Meng melihat ekspresi Pei Yuan. Sudut bibirnya tanpa sadar melengkung. Lalu dia mengguncang lengan Anda. Sayang, bangun. Kita selesaikan proses terakhir ini. Lalu kita bisa pulang. Pei Yuan melihat itu dan mendekat. Langsung mengulurkan tangan dan menekan paha Anda. Sayang, cepat bangun. Saat itu, hati Pei Yuan dipenuhi kegembiraan. Jika Wu Mengmeng tidak ada di sana sekarang, bisakah dia mencoba panjangnya? Tapi saat Pei Yuan ingin melepaskan diri dan bersiap untuk mengambil keuntungan lebih, pintu kantor tiba-tiba ditendang terbuka dengan keras. Lalu terlihat MABD langsung mendekat, mengulurkan tangan besarnya, dan meraih bahu Wu Mengmeng. Wu Mengmeng seketika ketakutan hingga pucat pasi. Secara tidak sadar bersembunyi di belakang Anda. Sayang, sayang. Cepat bangun. Ada yang memukul saya. Pei Yuan di samping juga terkejut. Mengira dirinya tertangkap basah sedang bermain. Karena merasa bersalah, dia nekat. Bahkan ingin langsung menerjang ke pelukan Anda. Berpikir untuk mengambil keuntungan dulu. Namun, dalam sekejap mata ini, Anda tiba-tiba membuka mata. Lalu mendorong Pei Yuan yang hendak menerjang. Tante, mainan juga tidak mahal. Beli saja mainan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Anda. Mengatakan itu, Anda langsung berdiri di depan Wu Mengmeng. Menghadapi MABD yang mengancam, ada apa? Namun MABD tidak mengatakan sepatah kata pun. Langsung dengan satu pukulan hokir yang kuat menyerang wajah Anda. Melihat itu, Anda segera mundur 3 langkah. Lalu tersenyum meremehkan. Tadi kalau mau memukulmu, kali ini kau sudah tergeletak di tanah. Tapi kenapa kau memukul orang? Kalau tidak dijelaskan, saya akan membalas. MABD sama sekali tidak mempedulikan Anda. Terlihat tatapannya menjadi kejam. Langsung menggunakan teknik kuncian andalannya. Mengunci lengan Anda. Anda mengencangkan pergelangan tangan. Dengan sudut yang aneh. Melepaskan diri dari tangan besar lawan. Lalu membalikan tangan dan mengunci pergelangan tangan MABD. Sudah diberi kesempatan, tapi kau tidak berguna. Begitu kata-kata itu selesai, tangan Anda yang mengunci pergelangan tangan MABD tiba-tiba berputar ke bawah. Bersamaan dengan itu, bahu Anda menabrak dengan keras. Langsung memberinya bantingan bahu yang cepat dan bersih. Bantingan. Seketika MABD langsung terjatuh dengan keras. Sialan, aku lengah. Ayo lagi. Mengatakan itu, dia tiba-tiba menerjang ke arah Anda lagi. Namun kali ini Anda bahkan tidak sudi melihat. Langsung mengangkat kaki dan melayangkan tendangan depan yang cepat. Seketika, MABD seperti layang-layang putus tali. Terbang mundur sejauh 5 meter. Wu Mengmeng di samping seketika terperangah. Lalu dia menggandeng lengan Anda. Berkata dengan perhatian, sayang. Jangan terlalu keras. Jangan sampai dia mati. Melihat itu, Anda mengangguk, tenang saja. Setidaknya akan kubiarkan dia bernapas. Setelah itu, Anda berjalan perlahan. Lalu menendang keras dagunya. Disertai suara, boom. Kepala MABD seperti hiasan yang dipukul. Dengan palu berat. Setelah berguncang hebat beberapa kali, seluruh tubuhnya jatuh ke belakang dengan kaku. Benar-benar berhenti. Sementara Pei Yuan, yang selama ini bersembunyi di pintu menonton drama itu, melihat MABD di tanah tidak bergerak. Mengira dia sudah mati. Segera diam-diam berlari ke kantor CEO. Jelas. Pada awalnya Pei Yuan tahu siapa orang ini. Sementara itu, di ruang rapat lantai 38. Bai Jie mengerutkan kening dan melirik jam tangannya. Dalam hati dia tidak bisa tidak berkata, sudah begitu lama. MABD belum membawa orang itu kemari. Jangan-jangan anak itu ketagihan memukuli orang? Tidak bisa, aku harus turun dan melihat. Jika sampai ada korban jiwa, akan jadi masalah. Memikirkan hal ini, Bai Jie langsung membawa Bei Haoshi dan berjalan keluar. Tepat pada saat itu, sosok Pei Yuan yang terburu-buru dan panik tiba-tiba muncul di ujung koridor. Saat itu, dia berlari sambil berteriak, Presiden Bai. Gawat. Mendengar itu, wajah Bai Jie menjadi gelap. Kenapa? Apa MABD memukuli orang sampai mati? Pei Yuan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak, bukan itu. MABD hampir dipukuli sampai mati oleh orang lain. Mata Bai Jie langsung terbelalak.
MABD adalah pengawal top yang ia rekrut. Dari bayi tua lainnya. Dengan harga mahal. Siang bisa bertarung, malam bisa bekerja. Dia pernah melawan 6 pria kekar sendirian. Tanpa terluka sedikit pun. Wu Mengmeng ini? Dari mana dia menemukan pria sekuat itu? Memikirkan hal ini, wajah Bai Jie menjadi sangat tidak senang. Dia segera memerintahkan Pei Yuan, kamu segera lapor polisi. Katakan bahwa di dalam perusahaan kita telah terjadi insiden kebocoran rahasia bisnis. Dan minta polisi segera bertindak. Saat itu, Bai Jie tidak peduli lagi dengan kebocoran informasi. Menghentikan pria itu sekarang adalah prioritas utama. Jika informasi internal sampai bocor ke luar negeri, maka pada saat itu, kerajaan bisnis yang telah ia bangun dengan susah payah akan hancur dalam sekejap. Pei Yuan tidak berani sedikit pun menunda. Segera mengeluarkan ponselnya. Sementara Bai Jie membawa Bei Haoshi yang ketakutan berjalan cepat menuju lift. Dia ingin melihat sendiri siapa sebenarnya orang yang bisa mengalahkan MABD. Sebenarnya siapa dia ini? Bei Haoshi yang berjalan di belakang sangat panik. Dia jelas-jelas ingin menyingkirkan Wu Mengmeng. Mengapa masalah ini justru semakin besar? Bai Jie tiba di depan kantor Wu Mengmeng. Dan langsung melihat MABD tergeletak di lantai seperti lumpur. Tidak sadarkan diri. Sementara Anda duduk di kursi tanpa cedera sedikit pun. Memutar pena dengan santai di tangan Anda. Dan dikelilingi oleh sekelompok karyawan wanita. Yang berisik meminta tanda tangan Anda. Menciptakan suasana seperti acara tanda tangan selebriti. Sama sekali tidak ada suasana kantor. Bai Jie langsung gemetar marah. Sambil menunjuk sekelompok karyawan yang mengidolakan itu. Dia kemudian berkata dengan suara tegas kepada Bei Haoshi di belakangnya. Ingat baik-baik semua orang ini. Nanti pecat semuanya. Wu Mengmeng di samping, setelah melihat Bai Jie datang. Hatinya langsung mencelos. Dia segera melangkah maju dengan cepat. Selamat siang, Presiden Bai. Bai Jie melipat kedua tangannya di dada. Dan meliriknya dengan dingin dari sudut matanya. Sekilas. Wu Mengmeng, Bei Haoshi bilang kamu membocorkan rahasia perusahaan. Apakah kamu melakukannya? Begitu kata-kata itu keluar. Wu Mengmeng melirik Bai Jie dengan bingung. Lalu melihat Bei Haoshi di sampingnya menghindari tatapannya. Seketika dia berkata dengan percaya diri, Bos. Saya tidak melakukannya. Ini suami saya. Hari ini saya membawanya ke kantor untuk mendaftarkan anggota keluarga. Kata Wu Mengmeng. Rasa sakit hati dan kemarahan di hatinya tidak bisa lagi ditahan. Dia akhirnya berteriak, sebelumnya, sebagai direktur. Indikator apa yang saya miliki lebih buruk dari Bei Haoshi? Hanya karena dia punya pria. Posisi direktur jadi miliknya? Saya terima itu. Tapi sekarang saya juga sudah menemukan pria. Saya juga punya suami. Mengapa kalian begitu saja menuduh saya? Setiap hari saya lembur di kantor sampai tengah malam. Siapa di antara kalian yang melihatnya? Melihat Wu Mengmeng semakin bersemangat. Anda buru-buru meletakkan kedua tangan di bahunya. Sudah. Serahkan masalah ini padaku. Dari pengaduan Wu Mengmeng yang penuh kesedihan. Anda sudah bisa menyusun gambaran lengkap kejadian itu. Kemudian Anda menatap Bei Haoshi dengan dingin. Karena Anda mengatakan Wu Mengmeng membocorkan rahasia perusahaan. Tolong katakan rahasia apa yang dia bocorkan? Bei Haoshi sangat ketakutan melihat Anda. Otaknya kosong. Dia hanya bisa asal menyebutkan salah satu pekerjaan yang dia kenal. Dia membocorkan lampiran laporan keuangan. Kuartal ketiga tahun lalu. Bai Jie di samping terkesiap dingin setelah mendengarnya. Lampiran? Itu berisi penjelasan rinci tentang setiap akun penting. Seperti kebijakan akuntansi, peristiwa penting, kewajiban kontingensi, dan transaksi terkait. Itu sama saja dengan dua pasukan yang berperang. Langsung membocorkan peta pertahanan. Wu Mengmeng justru tertawa karena kesal dengan Bei Haoshi. Apakah lampiran laporan kuartal ketiga tahun lalu saya yang membuatnya? Bukankah saat itu Anda mengambil alih proyek ini? Karena ingin mengambil pujian? Kalaupun ada kebocoran, itu pasti Anda sendiri yang membocorkannya, kan? Otak Bei Haoshi langsung berdengung. Sial. Aku sudah bilang kenapa ini terdengar familiar. Ternyata aku sendiri yang mengerjakannya. Bai Jie menatap Bei Haoshi di sampingnya dengan tidak percaya. Dia tidak bisa percaya bahwa di perusahaan terbuka yang ia banggakan bisa terjadi sandiwara tuduhan palsu. Serendah dan sebodoh ini. Kemudian Bai Jie memegang dahinya. Merasakan pelipisnya berdenyut. Polisi? Berapa lama lagi sampai mereka tiba? Pei Yuan buru-buru berlari ke depan. Bos, mereka sudah di meja depan. Dan sedang dibawa kemari.
Begitu kata-kata itu selesai, terlihat Zhen Chun saat itu sudah membawa 8 polisi wanita bersenjata lengkap. Masuk dengan cepat dan penuh semangat. Setelah masuk, Zhen Chun berkata dengan serius, "Halo. Saya Zhen Chun, Kepala Kepolisian Modu. Siapa yang membocorkan rahasia perusahaan Anda? Kami pasti akan menanganinya dengan serius sesuai hukum. Tanpa toleransi sedikit pun." Begitu kata-kata itu selesai, tatapan Zhen Chun tiba-tiba tertuju pada Anda di antara kerumunan. Ekspresi serius di wajahnya langsung buyar. Bahkan sedikit menggerutu. "Bukankah ini Tuan Ji yang tampan? Kenapa Anda ada di sini? ID WeChat yang Anda berikan terakhir kali salah. Saya tidak bisa menambahkannya." Di tengah pembicaraan, Zhen Chun tiba-tiba tersadar. Kemudian dia menatap Bai Jie dengan canggung. "Tunggu. Anda bilang Wu Mengmeng membocorkan rahasia kepadanya?" Bai Jie tidak berbicara. Hanya mendorong Bei Haoshi di sampingnya. Melihat itu, Bei Haoshi memberanikan diri menatap mata Zhen Chun. "Benar. Pagi ini saya melihatnya dengan mata kepala sendiri." Namun, Zhen Chun, yang telah menjadi polisi selama bertahun-tahun, langsung melihat ada yang tidak beres. Bagaimanapun, pelapor biasa, saat menghadapi pertanyaan, akan semakin percaya diri. Tetapi Bei Haoshi di depannya justru gemetar seperti sekam, menunjukkan ekspresi bersalah. Kemudian Zhen Chun mengangguk pada Bai Jie, "Presiden Bai. Menurut saya masalah ini tidak terlalu rumit. Saya hanya perlu menanyainya beberapa pertanyaan." Selanjutnya, dia menoleh ke Bei Haoshi dan bertanya dengan aura penuh. "Kapan Anda melihat Wu Mengmeng menyerahkan dokumen kepada Ji Haoda? Bagaimana Anda bisa yakin itu dokumen rahasia? Dan bukan hanya selembar kertas bekas? Dan tadi, semua orang meragukan Anda. Mengapa Anda tidak membantah sepatah kata pun?" Serangkaian pertanyaan itu seperti palu berat, terus-menerus menghantam pertahanan mental Bei Haoshi. Dia tidak bisa bertahan lagi, dan langsung merosot ke lantai bersandar di dinding. "Saya tidak tahu. Pokoknya saya tidak boleh kehilangan posisi direktur. Kalau tidak, suami saya akan meninggalkan saya." Bai Jie di samping, mendengar itu, menatap Pei Yuan dengan marah. "Sekarang Anda periksa catatan rekrutmennya. Siapapun yang merekrutnya, suruh dia segera pergi." Hati Pei Yuan langsung mencelos, "Selesai sudah. Api ini membakar diriku sendiri." Dulu saat perusahaan merekrut Bei Haoshi, agar bisa masuk, diam-diam, tidak sedikit memberinya tas bermerek dan kosmetik mewah. Setelah terdiam sejenak, Pei Yuan baru buru-buru berkata, "Baik, bos. Saya akan segera memeriksanya." Saat itu, Pei Yuan sudah berencana untuk segera kembali dan mengubah catatan di sistem. Kemudian menimpakan kesalahan ini pada karyawan magang. Tapi dia lupa. Di tempat itu masih ada satu orang lagi yang tahu situasi sebenarnya saat itu. Saat itu Wu Mengmeng, sebagai karyawan magang, sedang rotasi kerja di berbagai departemen. Kebetulan saat itu dia bertugas menghadiri wawancara tersebut. Wu Mengmeng melihat ini. Sejenak sedikit ragu. Dia hanya bisa menceritakan semua alasan di balik kejadian itu. "Dan Anda bukanlah seorang santa." Anda langsung menunjuk Pei Yuan dan berkata, "Tidak perlu diselidiki lagi. Wanita ini direkrut olehnya." Langkah Pei Yuan seketika terhenti di tempat. Lalu dia menoleh tajam dan menatap Wu Mengmeng dengan marah. "Kita rekan kerja. Kau justru mengkhianatiku." Bai Jie menatap Pei Yuan dengan marah. "Sekarang juga, segera pergi dari sini." Pei Yuan awalnya ingin memohon. Tapi ketika dia melihat Bei Haoshi yang sudah diborgol, dan memikirkan semua uang, anggaran kegiatan perusahaan yang telah dia korupsi selama bertahun-tahun, dia langsung ketakutan dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menutup mulutnya dengan patuh. Tapi Anda, yang terus mengamati ekspresi mereka, langsung tahu ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Kemudian Anda menoleh dan bertanya pada Wu Mengmeng, "Istriku. Apakah dia biasanya jujur?" Wu Mengmeng mengingat kembali berbagai kegiatan tim building di masa lalu. Lalu dia berkata tanpa ragu. "Sebelum dia menjadi manajer HR, kita semua menginap di Hotel Bintang 5. Setelah dia naik jabatan, kita semua menginap di homestay tanpa bintang dan kamar transit." Seketika Anda tersenyum, "Hehehe." Kemudian, Anda memanggil Zhen Chun yang hendak keluar dari kantor. "Petugas polisi, jangan buru-buru pergi dulu. Saya punya berita besar lagi di sini. Saya tidak tahu apakah rekan-rekan Anda dari Divisi Investigasi Korupsi tertarik." Zhen Chun, yang mendengar itu, berbalik dengan ekspresi bingung. Konon, setelah mendengar penjelasan Anda, Bai Jie langsung sangat marah.
Lalu dia menggertakkan giginya. Dan berkata kepada Zhen Chun, kata demi kata, Direktur Zhen. Hari ini mungkin saya harus merepotkan Anda. Saya mencurigai ada masalah serius terkait penggelapan dana di dalam perusahaan. Melihat situasi itu, Zhen Chun melihat karyawan-karyawan di kantor yang terdiam membeku. Dan mengangguk puas. Sepertinya KPI tahun ini bisa tercapai melebihi target hanya dalam 1 hari. Jangan khawatir, Direktur Bai. Selama bukti-bukti kuat, kami bahkan bisa mendirikan kantor sementara di perusahaan Anda untuk menangani kasus ini. Setelah semua ini selesai, tatapan Bai Jie kembali tertuju pada Anda. Anda dan istri Anda, ikut saya ke kantor. Wu Mengmeng yang berada di samping, mendengar Bai Jie memanggil namanya. Hatinya langsung berdebar. Dia langsung menarik tangan Anda dan hendak mengikuti. Tapi dia menyadari tidak bisa menarik Anda. Saat itu, Anda berdiri di tempat. Menatap mata Bai Jie tanpa ekspresi. Tadi Anda menuduh istri saya. Sekarang saya meminta Anda untuk meminta maaf kepadanya. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh ruangan seketika gempar. Semua orang menatap Anda dengan tatapan seolah Anda orang gila. Bahkan Zhen Chun pun tidak tahu dari mana Anda mendapatkan keberanian seperti itu. Apakah Liang Jingru yang memberikannya? Sementara Bai Jie di seberang justru merasa Anda semakin menarik. Beraninya dia meminta saya untuk meminta maaf. Kemudian Bai Jie dengan ekspresi penuh makna berjalan ke hadapan Wu Mengmeng. Wu Mengmeng, saya atas nama perusahaan meminta maaf kepada Anda. Mulai hari ini, perusahaan kami akan menjadi biro kepegawaian yang menerapkan semua standar promosi. Hanya berdasarkan kinerja dan kemampuan. Apakah karyawan sudah menikah? Atau punya pasangan? Tidak ada hubungannya sama sekali. Begitu dia selesai bicara, Wu Mengmeng menatap Anda dengan rasa terima kasih. Oh, suamiku. Terima kasih. Tatapan Bai Jie kembali tertuju pada Anda. Dia berpikir, anak muda ini pasti sangat berbakat. Dia tahu membalas budi dan membalas dendam. Punya keberanian dan kecerdasan. Dan yang terpenting, dia sangat tampan. Jika dia bisa direkrut ke perusahaan, hanya dengan wajahnya saja, bisa memotivasi karyawan wanita untuk bekerja keras seolah disuntik semangat. Bai Jie berpikir sampai sini. Lalu kembali berkata kepada Anda dan Wu Mengmeng. Saya sudah meminta maaf. Sekarang kalian bisa ikut saya ke kantor, kan? Mendengar itu, Anda mengangguk. Lalu Anda menggandeng Wu Mengmeng dan mengikuti Bai Jie dari belakang. Setelah tiba di kantor lantai atas, Bai Jie mengambil kontrak rekrutmen dari tangan asisten wanitanya. Lalu melemparkannya langsung ke meja di depan Anda. Saya sangat mengagumi Anda. Ini adalah tawaran gaji tahunan 12 juta. Saham lengkap dihitung terpisah. Jabatan Anda adalah manajer Departemen HR, menggantikan P.I. Wan. Anda bertanggung jawab penuh atas PHK perusahaan kali ini. Asisten wanita yang mendengarkan di samping seketika menarik napas dingin. Dia sudah bekerja keras di perusahaan ini selama 8 tahun. Gaji tahunannya bahkan belum mencapai ambang 600.000. Tapi sekarang seorang pendatang baru. Begitu masuk langsung mendapatkan gaji tahunan 12 juta. Dan saham lengkap belum termasuk di dalamnya. Sementara Wu Mengmeng yang berdiri di samping Anda. Tingkat keterkejutannya saat ini tidak kalah dengan asisten wanita. Kak Bai, menyerahkan pekerjaan PHK yang akan menyinggung seluruh perusahaan ini. Langsung kepada Anda. Ini sungguh merupakan kesempatan emas untuk Anda berkembang. Asalkan PHK kali ini, Anda bisa memberikan hasil yang memuaskan. Posisi Anda akan melonjak seperti roket. Mungkin tidak sampai 1 tahun, Anda bisa menjadi manajemen puncak perusahaan. Dan duduk di ruang rapat direksi yang sebenarnya. Memikirkan ini, Wu Mengmeng tidak merasa sedikit minder. Suamiku sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Dan penghasilannya jauh lebih banyak dariku. Lalu apa gunanya aku baginya? Saat ini, hati Wu Mengmeng bergejolak. Dia berharap Anda bisa memanfaatkan kesempatan besar ini. Namun juga takut setelah Anda berada di posisi yang terlalu tinggi, Anda akan meninggalkannya. Bai Jie kemudian melanjutkan, dan lagi. Setiap perusahaan yang terdaftar di bursa dapat merekomendasikan seorang elit kepada negara setiap tahun sebagai kandidat untuk panutan pria pelopor. Meskipun Anda baru bergabung dengan perusahaan kami kurang dari setengah tahun, saya bisa membuat pengecualian. Saya akan merekomendasikan Anda untuk kuota tahun ini. Mengmeng kembali terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Bai Jie, demi mempertahankan Anda, rela menggunakan satu kuota rekomendasi yang sangat berharga. Kemudian dia buru-buru diam-diam mengulurkan tangan.
Mendorong punggung Anda yang kokoh. Maksudnya sangat jelas, cepat setuju. Kesempatan emas seperti ini. Jika dilewatkan, tidak akan datang lagi. Tapi Anda hanya menunduk melihat tulisan di kontrak. Lalu tersenyum dan mengembalikan kontrak itu. Terima kasih atas kebaikan Direktur Bai. Saya terbiasa hidup bebas. Tidak suka bekerja kantoran. Alis Bai Jie langsung terangkat. Sepanjang hidupnya, hanya dia yang selalu menolak orang lain. Tapi belum pernah ada yang berani menolaknya secara langsung. Namun, setelah terdiam sejenak, Bai Jie langsung mengeluarkan kartu nama. Baiklah. Saya menghargai pilihan Anda. Jika suatu hari Anda berubah pikiran, Anda bisa menghubungi saya kapan saja melalui nomor ini. Jika tidak ada hal lain, kalian semua bisa keluar. Asisten Li dan Wu Mengmeng mengangguk sedikit mendengar itu. Dan bersiap untuk berbalik pergi. Namun, Anda masih berdiri di tempat. Direktur Bai, saya rasa istri saya lebih cocok untuk posisi manajer Departemen HR ini. Bai Jie mengangkat kepalanya. Menatap Anda dengan penuh minat. Lalu melirik Wu Mengmeng yang tampak terkejut. Kenapa? Anda tidak mau bekerja lalu mendorong istri Anda untuk menggantikan? Anda ini pintar sekali berhitung. Anda seketika memasang ekspresi ceria. Lalu mendekat dan berkata, Direktur Bai. Lihatlah Wu Mengmeng yang sudah bertahun-tahun di perusahaan ini. Dia lebih tahu tentang seluk-beluk internal. Siapa yang bersih dan siapa yang kotor, daripada saya. Lagi pula, jika dia menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan, dia bisa berdiskusi dengan saya di rumah, kan? Ini sama saja Anda mengeluarkan satu biaya. Tapi mendapatkan dua orang elit untuk bekerja untuk Anda. Bukankah ini win-win solution? Tapi untuk gajinya, kita perlu bicara lagi. Jie Wenyan langsung tertegun. Saat itu dia tak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Kamu hanyalah seorang preman jalanan yang tidak berpendidikan. Tapi justru pria yang nakal dan tampan seperti ini. Dia benar-benar membenci sekaligus menyukai. Kemudian Bai Jie menghela napas pasrah, baiklah. Rincian gajinya akan kubicarakan secara terpisah dengan Wu Mengmeng. Begitu kamu mendengarnya, kamu tahu ini hampir pasti. Lalu dia tersenyum lebar pada Bai Jie sebagai tanda terima kasih. Segera setelah itu, dia merangkul bahu Wu Mengmeng dan berjalan keluar menuju pintu. Namun, saat hampir sampai di pintu, kamu menoleh lagi dan berkata, oh ya, Bai Jie. Posisi direktur istriku itu. Jangan lupa untuk menaikkan jabatannya. Kemampuan kerjanya sangat baik. Bai Jie yang sedang menunduk melihat dokumen. Secara tidak sadar menjawab asal-asalan, Baiklah, jangan khawatir. Namun, begitu kata-kata itu keluar, Bai Jie tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Kenapa dia sendiri? Seperti bekerja untuk bajingan kecil ini. Setelah kalian pergi, Zhen Chun kemudian datang ke ruang rapat. Saat itu, Bai Jie buru-buru berdiri dan berkata, Zhen tua, kamu mencariku? Melihat ini, Zhen Chun langsung berlari cepat dan memeluk Bai Jie dengan erat. Kita sudah tidak bertemu berapa tahun ini. Air mata berkaca-kaca di mata Bai Jie. Dia menepuk punggung Zhen Chun dengan kuat. Lalu berkata dengan susah payah. Ya, sudah bertahun-tahun. Setelah tenang sebentar, Zhen Chun berkata sambil tertawa, aku bilang pada rekan kerjaku. Bintang besar Lixia adalah keponakanku. Mereka tidak percaya. Kali ini, kamu harus memintanya menandatangani beberapa album lagi untukku. Bai Jie, sambil menuangkan air untuknya, berkata, tidak masalah. Meskipun kamu meminta 1.000 atau 10.000 salinan, aku akan memintanya menandatanganinya untukmu. Zhen Chun menerima air dan meliriknya tanpa kata, 1.000 atau 10.000 salinan? Bukankah itu akan membuatnya kelelahan sampai mati? Apakah kamu sebagai ibu hanya sibuk mencari uang? Bai Jie mendengar makna tersembunyi dalam perkataannya. Kenapa? Gadis itu mengeluh apa lagi kepadamu? Mengeluh apa lagi? Anak sudah besar, khawatir mencari pasangan. Memintamu untuk segera mencarikan satu. Ya, dia bilang sudah memberitahumu setengah tahun yang lalu. Tapi tidak ada kemajuan sedikit pun. Kenapa? Kamu tidak ingin putrimu menikah? Sampai di sini, Zhen Chun segera beralih ke mode profesional. Lalu dia memperingatkan dengan serius, aku ingatkannya. Orang tua yang sengaja menghalangi pernikahan anaknya. Diduga melanggar hak kebebasan menikah warga negara. Ini adalah tindakan ilegal. Jika situasinya serius, bahkan bisa dikategorikan sebagai kejahatan mengganggu kebebasan menikah. Dan akan dikenai tanggung jawab pidana. Bai Jie menghela napas panjang.
Bagaimana mungkin aku tidak mencarikannya? Hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan. Aku sudah menghabiskan hampir 2 miliar. Tapi tidak ada yang ditemukan yang memenuhi kriteria yang dia ajukan. Zhen Chun langsung melompat dari kursinya. Berapa? Coba ulangi lagi. 2 miliar? Miliar yang kamu maksud ini. Apakah unitnya sama dengan miliar yang aku pahami? Bai Jie. Apa kamu tidak menganggap uang sebagai uang lagi setelah kaya? Bai Jie menekan pelipisnya dengan wajah lelah. Zhen tua. Duduklah dulu. Jangan emosi. Aku awalnya menghabiskan 800 juta di Modu. Tapi setelah mencari selama sebulan, ternyata yang tampan tidak memenuhi kualifikasi pendidikan. Yang kualifikasi pendidikannya sesuai, penampilannya tidak bagus. Yang kualifikasi pendidikan, penampilan, dan tinggi badannya sesuai. Sudah punya 17 atau 18 istri. Benar-benar bajingan sejati. Setelah itu, aku benar-benar tidak punya pilihan. Mulai memasang iklan di seluruh dunia. Mencari pria berkualitas. Brosur mencari pria untuknya. Aku bahkan ingin menyebarkannya sampai ke luar angkasa. Tapi sekarang, dengan kelangkaan pria seperti ini. Dalam kondisi. Bagaimana aku bisa mencarikannya pria yang tampan, berpendidikan tinggi. Tinggi, dan setia? Zhen Chun melirik Bai Jie. Kenapa? Bukankah ada pria bernama Ji Haoda di perusahaanmu tadi? Bukankah itu dia? Satu kalimat itu langsung menyadarkan orang yang sedang melamun. Bai Jie tiba-tiba tersentak, benar juga. Tinggi badan, penampilan. Ji Haoda sepenuhnya memenuhi persyaratan putriku. Bahkan melebihi ekspektasi. Memikirkan hal ini, Bai Jie bertanya dengan cemas, lalu, bagaimana dengan pendidikannya? Zhen Chun menggelengkan kepala, ini menyangkut privasi pribadi. Aku tidak bisa langsung memberitahumu. Tapi aku bisa bersumpah padamu. Pendidikannya tidak masalah. Jantung Bai Jie langsung berdegup kencang. Terbayang di benaknya wajah tebalmu tadi. Penampilan yang tidak mau rugi sedikit pun. Jika orang berbakat seperti ini menjadi menantunya. Memang tidak buruk. Dia bahkan bisa menyerahkan sebagian perusahaan untuk dikelola olehnya. Mungkin juga bisa membuat grup mengalami pertumbuhan kedua. Keajaiban itu tepat saat Bai Jie dan Zhen Chun merencanakan cara menjadikanmu menantu. Saat ini, Mu Yulu sudah di kamar pemandangan sungai. Menyiapkan sup kucai dan 2 hidangan. Mu Yulu menatap waspada. Meja penuh hidangan di depannya. Sebuah keluarga yang ingin hidup damai dan harmonis. Sepenuhnya tergantung pada suasana hati menantu. Jika menantu bahagia, dia tidak akan menunjukkan wajah masam pada putrinya. Aku sebagai ibu juga akan puas. Kemudian Mu Yulu menyesuaikan suhu ruangan ke 24,5 derajat yang paling nyaman. Setelah itu, dia melihat sekeliling dan mengangguk. Bersih tanpa noda. Rapi. Aku melihatnya saja sudah nyaman. Menantu pasti juga suka. Setelah melakukan semua ini, Mu Yulu menutup pintu dengan gembira. Bersiap kembali ke istrinya. Ingin memasak sesuatu yang sederhana untuk makan malam. Lagi pula, pukul 7 malam. Dia masih harus pergi ke Universitas Lansia untuk belajar akuntansi. Berusaha mendapatkan sertifikat tahun ini. Namun, saat keluar, dia justru melihat Sun Xiao sedang berlatih yoga di koridor. Melihat itu, dia bergegas mendekati Sun Xiao. Mengetuk dahinya dengan satu jari, aku bilang, Xiao. Kamu seorang mahasiswa tahun ketiga. Berpakaian seperti ini, bergoyang-goyang di koridor. Apa yang ingin kamu lakukan? Sun Xiao melirik Mu Yulu dengan jijik. Lalu sengaja menggelar matras yoganya. Segera setelah itu, dia dengan santai melakukan peregangan di depannya. Melihat itu, Mu Yulu menggelengkan kepala dengan ekspresi kecewa, Xiao. Kamu tidak belajar dengan baik, malah melakukan hal-hal ini. Jika nanti tidak punya gelar master, aku lihat pria mana yang berani menikahimu. Gerakan peregangan Sun Xiao terhenti sejenak. Lalu mendengus tidak puas. Kakak Meng Meng punya gelar bagus sekali. Dulu juga tidak ada yang mau, kan? Bukankah karena pendidikannya terlalu tinggi sehingga menakuti semua pria? Bibi Mu, aku beritahu ya. Sekarang yang populer adalah wanita tanpa bakat adalah kebajikan. Pria suka gadis bodoh sepertiku. Dan berkulit lembut. Mu Yulu langsung merasa sakit dada karena marah. Tidak bisa memaki, tidak bisa memukul. Bagaimanapun, Sun Xiao adalah junior, tidak enak didengar jika dia memukulnya. Tidak mendengarkan nasihat baik. Akan rugi di kemudian hari.
Akan ada saatnya kamu menangis. Mu Yulu berkata sambil menunjuknya dengan keras. Lalu berbalik dan masuk ke lift. Qin Xiao Xiao menjulurkan lidah ke punggungnya. Tidak dengar, tidak dengar.